2436 wanita seharusnya tidak bertarung, subscribe Penatua. Merasa lelaki berambut putih memandangi burung merah kecil di tangannya. Ia terus menggeliat, mengepakkan sayapnya saat mencoba melepaskan diri dari genggaman. Dia berbicara pada dirinya sendiri, berkata, kamu benar-benar memiliki gen burung phoenix dan ikan. Dan masih sangat muda, siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Petik 2. Bauer menatap pria berambut putih itu. Dia berkedip dan berkata, apakah kamu akan menindas seorang anak dan hewan peliharaannya? Ketika pria berambut putih itu mendengar Bauer, dia menoleh padanya dan tersenyum. Mengangkat tangannya, dia membebaskan burung merah kecil itu. Ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat bersembunyi di belakang Bauer, terlalu takut untuk menampakkan dirinya. Siapa namamu? Pria berambut putih itu bertanya pada Bauer. Bauer, Han Bauer. Bauer menjawab dengan serius. Selain saat dia bersama Hansen dan Jianran, dia jarang sekali jujur. Tidak buruk, sapa ayahmu untukku. Pria berambut putih itu mengangguk pada Bauer, lalu berbalik untuk pergi. Siapa namamu? Bauer bertanya, melihat punggung pria berambut putih itu. Tai. Pria berambut putih itu tidak melihat ke belakang. Dia terus berjalan. Namun, setelah beberapa langkah, tubuhnya mulai menghilang menjadi riak di angkasa. Apa yang sedang kamu lakukan? Bauer bertanya. Menagih hutang. Sudah waktunya aku mendapatkan kembali sesuatu yang bukan milik mereka. Suara pria berambut putih menggema di seluruh kosmos, melayang dari jarak yang semakin jauh hingga menghilang seluruhnya. Falling Leaf dibiarkan gemetar. Dia belum pernah melihat seseorang menggunakan keterampilan teleportasi sambil tetap mengirimkan kembali suara mereka. Bahkan Raja Bai tidak bisa melakukan hal seperti itu. Saat Falling Leaf pulih dari keterkejutannya, seseorang berteriak, meminta bantuan. Tolong. Mereka berbalik, dan seorang gadis yang mengenakan pakaian merah muda berlari di tengah pertarungan. Dia berlari ke arah mereka, menjerit dan menangis. Seorang pekerja xenogenik Duke mengejarnya. Ia tidak memiliki senjata, dan ia meraih wanita itu dengan tangan kosong. Berdasarkan bagaimana dia bergerak, wanita itu tampak lebih kuat daripada pekerja Duke. Tetapi dia juga tampak ketakutan, dan dia berlari dengan sembrono tanpa kemauan atau keberanian untuk melihat ke belakang. Bauer memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu saat Ning Yue mendekat. Dia ingat Ning Yue, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghubungkan Ning Yue ini dengan orang kuat yang dulu dia kenal. Tolong aku, Bauer, bantu aku. Ning Yue memohon, berlari ke depan seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Falling Leaf hendak menghentikan Ning Yue, tapi Bauer buru-buru memberitahunya. Biarkan dia datang. Ning Yue dengan canggung terhuyung-huyung ke reruntuhan ruangan, dan ketika dia sampai di sana, dia bersembunyi di belakang Bauer, masih gemetar. Terlalu menakutkan. Selamatkan aku, Bauer. Petik 2. Nona kecil Ning Yue, kamu harus lebih kuat dari Duke yang lumpuh itu. Apa yang kamu takutkan? Bauer tertawa, memandang Ning Yue seolah dia sedang mengincar mainan baru yang menyenangkan. Getaran masih mengalir di tubuh Ning Yue. Wajahnya tampak pucat. Dia benar-benar tampak bingung. Bertarung itu salah. Pembunuhan bahkan lebih salah. Ditambah lagi, aku adalah gadis yang sangat cantik. Petik 2. Bauer tidak bisa menahan tawa. Matanya tersenyum seperti bulan sabit, dan dia membelai rambut Ning Yue. Benar, kamu sangat benar. Gadis cantik dan imut seperti kita seharusnya tidak bertaruni dan membunuh. Petik 2. Aku tahu. Ning Yue dengan panik mengangguk setuju. Dia masih terlihat di ambang gangguan saraf. Falling Leaf tidak setuju sama sekali. Dia dengan cepat menggunakan belatinya untuk memotong kepala Duke. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan pria itu? Falling Leaf melihat sekeliling. Pembunuhan itu terjadi di mana-mana, dan dia sepertinya tidak tahu kemana harus mencari. Lebih banyak makhluk mendekati mereka. Falling Leaf memperingatkan mereka dengan keras untuk mundur, tetapi mereka tidak mendengarkan kata-katanya, jadi dia harus melawan dan menebangnya. Hansen dan Miss Mirror masih berselisih paham. Tak satu pun dari mereka yang melakukan langkah pertama. Aku atau dia, kamu hanya dapat memilih satu. Miss Mirror memandang Hansen, cengkramannya pada pedang yang patah masih erat. Ayo pergi dari sini bersama. Tempat ini sangat menakutkan, itu akan lebih aman jika kita pergi ke suatu tempat dengan lebih banyak orang. Hansen tersenyum. Keamanan tergantung pada jenis mitra yang kamu miliki. Aku tidak ingin membawa bom waktu kemana-mana, Lita tidak tahu, itu bisa meledak kapan saja, kata Miss Mirror. Lalu bagaimana kalau kamu terus maju sendiri, dan aku akan kembali dengan gadis itu? Apakah itu tidak apa-apa? Kata Hansen setelah berpikir sejenak. Tidak. Apakah kamu ingin dia menyakiti Spring Rain-ku? Miss Mirror mengerutkan kening. Kalau begitu aku akan menunggu di sini bersamanya dan tidak pergi kemana-mana, kata Hansen. Tidak. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku akan melakukannya untuk kamu, kata Miss Mirror. Dia mengayunkan pedangnya ke arah gadis di pelukan Hansen. Miss Mirror telah menjadi kelas raja, tetapi keinginan dan kecerdasannya masih didewakan. Tebasannya tampak seperti pelangi, tidak lurus, tetapi melengkung secara misterius.
Itu membuatnya sangat sulit untuk mengatakan kemana arah pedang itu. Pergerakan Hansen juga sulit untuk diprediksi, tetapi setelah beberapa kali mencoba untuk menghindari serangan itu, dia masih tidak dapat menghindari pedang Miss Mirror. Dia melemparkan telapak tangannya untuk mencegat pedang yang patah itu. Dia menyentuh gagangnya, tapi bukan bilahnya. Pedang yang patah bisa memotong pohon Requiem, jadi itu terlalu tajam untuk dilawan secara langsung. Hansen tidak akan menggunakan senjatanya sendiri untuk memblokir pukulan itu. Bahkan harta benda dewa bisa dihancurkan oleh pedang yang patah. Tapi saat telapak tangannya menghantam gagang pedang yang patah, rasa sakit yang menusuk menembus dadanya. Gelombang kekuatan mengirimnya terbang dan membuat tulang rusuknya mengerang karena tekanan. Dia merasakan darah di bagian belakang mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Sesuatu melukai dadaku. Apakah ini kekuatan aku sendiri? Hansen berpikir sendiri, tapi pedang patah Miss Mirror datang menebasnya lagi. Miss Mirror sedang membuktikan mengapa dia menjadi elit dewa yang begitu kuat. Keterampilan pedangnya jauh melebihi kemampuan Hansen, dan dia masih sangat kuat. Dan keterampilan pedangnya luar biasa. Tidak peduli seberapa banyak Hansen memvariasikan pola gerakannya, dia tidak bisa menghindari serangan itu. Itu seperti serangan Falsified Sky, tapi serangan ini tidak memiliki kekuatan kausal. Pang! Hansen harus mengulurkan tangannya untuk melawan serangan itu. Seperti terakhir kali, tangannya menghantam gagang pedang yang patah. Hantaman lain menghantam dadanya dan membuatnya terbang. Miss Mirror mengikutinya seperti bayangannya sendiri. Dia terus mencoba untuk menyerang gadis yang dipegang Hansen di pelukannya. Apakah ini tubuh roh cermin milikmu? Hansen bertanya saat dia mundur. Iya, bahkan sebagai kelas raja, aku bisa membunuhmu dengan mudah. Jadi jangan menguji kesabaran aku, kata Miss Mirror memperingatkan. Jadi tubuh roh cerminmu hanya bisa membalas serangan yang aku tangani. Itu tidak terlalu mengesankan, kata Hansen. Mungkin itu tidak luar biasa, tapi itu cukup untuk membunuhmu, kata Miss Mirror. Kamu bersedia membunuhku? Hansen tidak bisa mundur lagi. Dia tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya, dan dia tidak bisa menyerang balik Miss Mirror atau pedang yang patah. Dia berbalik dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi gadis itu dari pedangnya. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu, kata Miss Mirror dengan nada kesal yang jelas saat dia menghentikan pedangnya. 2437 Area Cermin. Nyonya adalah putri Extreme King, dan kamu adalah saudara perempuan raja. Kamu adalah pemimpin Spring Rain. Apakah kamu benar-benar akan percaya pada kebenaran dari ramalan ini? Katakan padaku alasan sebenarnya kamu ingin membunuhnya, kata Hansen dengan dingin sambil menatap Miss Mirror. Miss Mirror tidak terus mencoba menyerangnya. Dia menatap Hansen beberapa saat sebelum berkata, ramalan bisa memiliki kekuatan yang sangat nyata. Tidak banyak elit yang bisa memprediksi masa depan, tapi ada beberapa. Terutama, yang sangat tinggi sangat ahli dalam ramal. Mereka mampu memprediksi peristiwa dengan cara yang mirip dengan bagaimana gambar pada layar itu tampaknya berfungsi. Petik 2. Tapi itu bukan alasan sebenarnya kamu ingin membunuhnya, kata Hansen, menggelengkan kepalanya. Miss Mirror tidak membantah tuduhan itu. Saat ini, tubuhnya lemah, sangat lemah sehingga bangsawan manapun bisa membunuhnya. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sangat kuat. Bahkan Nightwind, elit dewa dari Extreme King, dijatuhkan dalam satu pukulan. Kekuatan aneh yang berfluktuasi ini mengingatkan aku pada seseorang dari legenda lama. Petik 2. Siapa? Hansen mengangkat alisnya. Pemimpin sekret, kata Miss Mirror perlahan. Bagaimana mungkin, pemimpin sekret memimpin begitu banyak elit yang kuat? Jika dia memiliki kelemahan yang begitu jelas, aku yakin dia akan mati berkali-kali, jawab Hansen dengan skeptis. Jika tubuh pemimpin sekret itu lemah, dia akan mengalami kesulitan besar untuk menjaga dirinya tetap hidup, apalagi memerintah sebuah kerajaan. Dia memerintahkan banyak orang dengan kekuatan luar biasa, orang-orang seperti itu akan menemukan kelemahannya dengan mudah. Tidak mungkin pemimpin sekret bisa memimpin sekret begitu lama dengan cacat yang begitu mencolok. Tentu saja, itu hanya legenda. Meskipun tubuh pemimpin sekret terkadang lemah, dia selalu mengenakan satu set baju besi ajaib. Bahkan orang yang paling dekat dengan pemimpin sekret tidak pernah melihat wajahnya. Ditambah, dia sangat ahli dengan kekuatan ruang dan waktu. Menyergap atau menjebaknya tidak mungkin dilakukan. Aku tidak tahu persis apa artinya, tapi kekuatan gadis ini sangat tidak normal. Mungkin dia entah bagaimana terhubung dengan pemimpin sekret. Meskipun mereka tidak berhubungan, aku tetap harus berhati-hati dengan membunuhnya. Aku tidak akan mempertaruhkan hidup aku untuknya. Miss Mirror memandang Hansen dan melanjutkan dengan berkata, kamu harus pergi sekarang, karena ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu mencoba menghentikan aku akan membunuh kamu. Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri jika kamu menentangku di sini. Petik 2. Hansen memiliki pertanyaan yang perlu dia tanyakan pada gadis itu, banyak di antaranya yang sangat ingin dia ketahui jawabannya. Dia belum ingin dia mati dulu. Maafkan aku, tapi aku ingin dia tetap hidup, gumam Hansen pelan. Miss Mirror tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menebas ke arah Hansen, membiarkan tindakannya berbicara untuknya. Dia telah membuat keputusan, dan jika Hansen akan menghentikannya dari membunuh gadis itu, dia tidak akan lagi mencoba untuk menghindari melukainya.
Berdasarkan kekuatan serangan Miss Mirror, sepertinya dia tidak lagi bermain-main. Dan Hansen tahu itu. Dia menanggapi ancaman ini dengan serius. Kupu-kupu mata ungunya terus berputar, menganalisis keterampilan pedang Miss Mirror. Dia bisa menggunakan area dongsuannya untuk menghentikan wilayah dan kekuatan Miss Mirror, tetapi keterampilan itu adalah bagian dari identitasnya sebagai dolar. Jika Hansen menggunakannya dalam situasi ini, maka identitasnya akan terungkap. Dia tidak ingin melakukan itu kecuali benar-benar diperlukan. Keterampilan pedang Miss Mirror anehnya tidak dapat diprediksi. Itu bukanlah SWOT skill penyebab, tapi mereka masih sulit untuk dihindari. Saat dia melihat Miss Mirror datang, Hansen bergerak lagi untuk menghindari pedangnya. Gerakan Hansen cepat. Dia lebih cepat dari Miss Mirror, tapi entah kenapa, pedang yang patah itu masih mengenai dia dan mengiris lengannya. Hansen memiliki tubuh Raja Air asli yang abadi, jadi meskipun tubuhnya dibelah, dia bisa segera sembuh. Cedera normal tidak akan menyakitinya. Namun, ketika dia menerima serangan dari pedang yang patah itu, tubuh asli Raja Airnya tidak sembuh. Sepertinya pedang yang patah ini mungkin senjata yang paling terkenal. Bahkan tubuh Raja Air asli tidak tahan melawannya. Kamu lebih baik berpikir tentang betapa kamu benar-benar ingin menghentikan aku. Serangan berikutnya tidak akan mendarat di lenganmu, Miss Mirror berjanji, dan kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Pedang itu melengkung seperti pelangi, sepertinya menghilang di tengah ayunan, seperti biasa. Aku mengerti keterampilan pedang kamu. Hansen bergerak, dan serangan Miss Mirror tidak membuahkan hasil. Miss Mirror membeku. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Hansen lagi. Banyak pelangi pedang turun, tapi Hansen seperti kupu-kupu. Dia terbang maju mundur, menenun di antara pelangi pedang. Dia masih memeluk gadis itu, jadi dia tidak bisa melawan. Tapi dia menghindari setiap serangan Miss Mirror. Ini pasti kombinasi dari area cermin dan skill pedangmu. Keterampilan pedang yang melintasi dunia cermin tidak dapat benar-benar dihindari. Itu membalikkan dunia, memungkinkan serangan merambat melalui ruang angkasa yang seharusnya tidak ada. Itu membuat lawan kamu tidak mengetahui dari mana pedang itu berasal karena mereka tidak dapat mengikuti jalur pedang tersebut. Itu adalah langkah yang sangat kuat, tapi tidak ada gunanya melawan orang sepertiku, kata Hansen, terus berbicara dengan tenang saat dia menghindari serangan nona cermin. Miss Mirror akhirnya memaksa dirinya untuk menerima bahwa Hansen dapat melihat melalui keterampilan pedang cerminnya. Melanjutkan serangan tidak ada gunanya, jadi dia menurunkan pedangnya. Bisakah kita benar-benar berbicara sekarang? Hansen tidak ingin bertengkar dengan Miss Mirror. Melakukan itu akan membawa mereka langsung ke skenario yang dinubuatkan. Miss Mirror dengan lembut tertawa. Kamu pikir kamu telah lolos dari skill pedang cerminku? Apakah aku belum lolos? Hansen bertanya. Jika kamu bersikeras untuk menghalangi jalan aku akan membiarkan kamu melihat area cermin yang sebenarnya, kata Miss Mirror, sebelum mengangkat pedang di tangannya lagi. Hansen tahu Miss Mirror adalah wanita yang sangat kuat, jadi dia tidak lengah ketika dia berhenti menyerang. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membutakan mata kirimu. Miss Mirror mengayunkan pedangnya yang patah, tapi kali ini, tidak ada pelangi pedang yang muncul, berputar secara sinis melalui ruang itu sendiri. Kekuatan menghantam Hansen tanpa peringatan. Rasa sakit menembus mata kiri Hansen seperti ditusuk oleh jarum. Darah muncrat darinya, lalu bola matanya meledak. Hansen bahkan tidak melihat bagaimana dia bisa mendapatkan serangannya. Serangan ini akan mematahkan mata kananmu, kata Miss Mirror singkat, lalu dia menebas lagi dengan pedangnya yang patah. Hansen fokus, mendorong kupu-kupu mata ungunya secara maksimal. Dia masih tidak bisa mengidentifikasi kekuatan yang mendorong pedang yang patah itu. Sensasi robekan datang dari mata kanannya, seolah telah dipotong oleh pisau juga. Itu meledak seperti mata kiri, dan darah mengalir dari soketnya. Karena kekuatan aneh pedang patah itu, matanya terus berdarah. Pendarahannya tidak akan berhenti, dan darahnya juga tidak akan mengkristal. Lepaskan gadis itu, atau seranganku berikutnya akan membunuhmu, kata Miss Mirror dengan nada keras. Hansen sekarang buta, tapi itu tidak memengaruhi apa yang bisa dia rasakan. Dia masih terlihat sangat tenang saat dia berkata, aku seharusnya tahu ini adalah area cermin yang sebenarnya. Mataku memantulkan dirimu dan pedangmu, jadi kamu bisa mematahkan mataku menggunakan cerminmu. Sekarang mataku hancur, apalagi yang akan memantulkanmu dan pedangmu. Bagaimana kamu akan membunuhku? Petik 2. Miss Mirror menghela nafas. Kamu terlalu muda, menurutmu hanya itu yang bisa dilakukan area cermin aku. Petik 2. Setelah itu, Miss Mirror mengangkat tangannya, dan cermin tua muncul di sebelahnya. Itu setinggi dia. Cermin tua itu diarahkan ke Hansen, dan itu mencerminkan citra Hansen. Miss Mirror mendorong pedangnya ke arah cermin. Pedang yang patah itu menembus cermin, tapi cermin itu tidak pecah. Hansen merasakan lonjakan rasa sakit di dadanya, dan lubang berdarah muncul tidak jauh dari tulang dada. Area cermin yang sangat kuat. Terima kasih karena tidak membunuh aku, nyonya. Hansen tahu pedang yang dipegang Miss Mirror ini bisa menembus jantungnya atau memotong kepalanya. 2438 Jadeskin Area, Subscribe Penatua. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, kata Miss Mirror, suaranya sekeras angin musim dingin. Dia tidak ingin membunuh Hansen. Bagaimanapun, dia adalah master dari Mirror Spirit Airing.
Membunuhnya akan menimbulkan banyak kerusakan pada Mirror Spirit Eye Ring, yang akan sangat mempengaruhi Miss Mirror sendiri. Tetapi meskipun dia benar-benar tidak ingin mengambil risiko merusak cincin itu, dia ingin lebih membunuh Lady Wanner. Jika Hansen menolak untuk pergi, maka dia harus memukul Hansen cukup parah sehingga dia tidak lagi dalam kondisi apapun untuk melindungi gadis itu. Jika gambar terakhir benar, apakah itu aku dan Hansen di depan patung dengan 1000 tangan dan 1000 mata itu? Miss Mirror bertanya-tanya. Nyonya, kamu melebih-lebihkan kekuatan area cermin kamu. Jejak kembar darah mengalir di pipi Hansen saat dia memegang Lady Wanner. Dia terlihat sangat tenang. Benar, bentak Miss Mirror, terlihat sedikit marah. Dia belum pernah dalam posisi ini dengan siapapun sebelumnya. Jika orang lain telah menguji kesabarannya seperti ini, bahkan jika mereka didewakan, dia akan memukul mereka. Dia terus menahan kekeras kepalaan dan kekasaran Hansen, tetapi dia jelas tidak menghargai bahwa dia bersikap lunak padanya. Itu sangat membuat frustrasi Miss Mirror. Dia menggunakan pedangnya untuk menebas cermin. Hansen bergerak saat Miss Mirror mengayunkan pedang yang patah. Pedangnya yang patah memasuki cermin, tapi kali ini tidak bisa melukai Hansen. Area cermin kamu dapat menyerang bayangan aku di dalam cermin yang kamu buat. Karena bayangan itu terkait dengan tubuh asliku, kamu bisa menyakitiku. Tapi itu semua tergantung kamu bisa menyentuh bayanganku. Bayangan aku di cermin, bagaimanapun, bergerak bersama aku. Aku bisa mengendalikannya, membiarkannya menghindari pedangmu yang patah, kata Hansen. Kamu cerdas. Kamu telah belajar banyak tentang area cermin aku dalam waktu sesingkat ini, Miss Mirror memujinya. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tapi biarpun kamu tahu itu, terus kenapa? Dunia cermin adalah kebalikan dari dunia kita. Kamu dapat mengontrol bayangan kamu, tetapi bayangan itu tidak akan bergerak sealami tubuh kamu sendiri, karena setiap gerakan yang kamu lakukan di dunia ini akan terbalik di cermin. Dan di atas semua itu, kamu telah dibutakan. Kamu tidak dapat melihat bayangan kamu di cermin, jadi bagaimana kamu berharap bahwa kamu akan dapat menghindari aku? Petik 2. Coba serang aku lagi, dan kamu akan lihat sendiri seberapa baik aku masih bisa menghindar. Ekspresi tenang Hansen tidak berubah. Jelas, Miss Mirror tidak menyukai sikap Hansen. Dia mengayunkan pedangnya ke arah cermin dengan salah satu pelangi. Kekuatan serangan menuju bayangan Hansen di cermin. Hansen perlu mengontrol gerakannya, mengarahkan bayangannya di sekitar serangan yang masuk. Bayangan Hansen langsung merespons setiap gerakannya, tetapi pembalikan cermin membuatnya sangat sulit untuk dikendalikan. Orang normal menggunakan cermin untuk merias wajah atau menyikat rambut. Saat melakukan tugas yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan yang sangat tepat, orang yang tidak terlalu berpengalaman dalam bekerja di cermin seringkali membuat kesalahan. Hansen tidak melakukan apapun yang sederhana seperti menyisir rambutnya, dia menggunakan cermin untuk memperjuangkan hidupnya. Hansen harus mengendalikan bayangannya untuk menghindari serangan menakutkan Miss Mirror. Ini akan menjadi tugas yang sulit di saat-saat terbaik, dan melakukannya sambil buta dan terluka hampir tidak mungkin. Tapi Miss Mirror, meski menjalankan skill pedangnya dengan kekuatan penuh, gagal menimbulkan kerusakan lagi pada pantulan Hansen. Dia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Bagaimana dia melakukan ini? Miss Mirror bertanya-tanya, keterkejutannya terukir jauh di wajahnya. Dia tahu betapa sulitnya ini, terutama karena Hansen baru saja menjadi raja. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Hansen akan bisa menetralkan skill pedangnya. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman seorang dewa. Dia bukanlah musuh sekelas raja biasa baginya. Sekarang Hansen bisa melawannya secara langsung, dan dia bisa mengendalikan bayangan di cermin dengan kemampuan yang luar biasa. Dia melewatkan setiap serangan. Namun, melalui semua ini, yang paling menakjubkan adalah Hansen buta. Sulit membayangkan seberapa kuat indera lainnya untuk mencapai suatu prestasi seperti ini. Miss Mirror tidak bisa melukai bayangannya, jadi pedangnya berhenti bergerak. Nyonya, sepertinya kamu tidak bisa menyakiti aku, kata Hansen. Miss Mirror tidak lagi marah. Dia telah meremehkan Hansen, yang adalah seorang raja. Dia tidak pernah mengira Hansen akan menjadi ancaman nyata baginya. Tapi sekarang, penampilan Hansen telah mengungkapkan bahwa dia adalah musuh yang bisa menyaingi kekuatannya. Dia bukan hanya raja sembarangan yang bisa dia bunuh dengan seenaknya. Kamu sangat kuat, sisa dari Crystallizer, apakah ini mampu? Itu sangat jarang. Jika itu mungkin untuk menghindari menjadi musuhmu, aku akan memilih untuk melakukannya, kata Miss Mirror, memandang Hansen dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Aku juga tidak ingin menjadi musuhmu. Mengapa kita tidak membangun kembali ikatan kerja sama kita dan bekerja untuk membebaskan diri kita dari wabah mata merah? Hansen tersenyum. Kita akan, tentu saja. Tapi dia harus mati dulu, kata Miss Mirror. Otot-otot di rahangnya menegang, dan cahaya aneh bersinar. Area cermin yang menakutkan muncul. Hansen segera menyadari bahwa dia sekarang terjebak di labirin cermin. Cermin muncul kemanapun dia memandang. Bahkan tanah dan langit di atas adalah bayangan cermin. Refleksi Hansen ada di setiap cermin, seolah-olah ribuan Hansen ada di sana. Cermin memantulkan satu sama lain, menciptakan pantulan Hansen yang membentang kembali hingga tak terbatas. Wajah Hansen berubah. Karena ada begitu banyak refleksi, Miss Mirror bisa menyerangnya dengan jauh lebih mudah sekarang.
Hansen harus menghentikannya dari salah satu pantulan itu. Mempertahankan dirinya menjadi tugas yang jauh lebih sulit sekarang. Dan akan lebih sulit untuk memecahkan cermin lama sekarang juga. Dia tidak tahu apakah cermin-cermin tua itu bisa rusak, tetapi bahkan jika cermin itu bisa pecah, cermin-cermin itu hanya akan pecah dan menciptakan lebih banyak pantulan dalam pecahannya. Hansen akan berada dalam bahaya yang lebih besar, kalau begitu. Masih yakin kamu bisa menghindari seranganku? Miss Mirror bertanya sambil tergantung di tengah area cermin. Mari kita coba, mungkin aku bisa membuatnya berhasil. Hansen mengangkat bahu. Kamu sangat keras kepala, gerutu Miss Mirror. Dengan ayunan pedang yang patah, pelangi pedang menjadi hidup dan terbang ke arah Hansen melalui cermin. Ada terlalu banyak pantulan di cermin, dan Miss Mirror terus menyerang tanpa jeda atau ragu-ragu. Refleksi yang tak terhitung jumlahnya akan terlibat dalam setiap penghindaran yang diperlukan. Hati Hansen melonjak. Dia memanggil Jadeskin dan menyalurkan kekuatan sebanyak yang dia bisa. Tubuhnya menjadi batu giok es. Pikirannya terbuka, dan area Jadeskinnya muncul. Ekspresinya terfokus, Hansen melompat, dan semua pantulannya menghindari serangan pedang yang masuk. Pada saat yang sama, area Jadeskinnya menutupi semua cermin tua. Embun beku menyebar di permukaan setiap cermin. Itu tidak berguna, pantulanmu di es rentan terhadap seranganku, jadi aku masih bisa menggunakannya untuk membunuhmu. Miss Mirror menebas ke salah satu cermin yang membeku. Es tidak akan berhasil, sepertinya ini dia. Hansen menghela nafas. Hansen menarik area Jadeskinnya, menarik semuanya kembali ke tubuhnya. Pedang Miss Mirror datang untuk salah satu pantulan Hansen lagi, tapi kali ini, Hansen tidak mengelak. Dong, dong, dong. Pedang nona cermin mengenai semua pantulan Hansen, tapi Hansen hanya berdiri di tempatnya. Dia tidak berdarah, dan tidak ada satu luka pun yang muncul di sekujur tubuhnya. Itu seperti dia adalah patung batu giok, tegas dan tenang. Bahkan debu tidak akan menodai Jadeskinku, Miss Mirror. Tubuhku adalah tubuhku, itu milikku sendiri, dan tidak ada di dunia ini yang akan mengubahnya. Bahkan jika kamu menghancurkan semua refleksi aku, kamu tidak dapat menyakiti aku. Hansen menggendong Lady Wanner saat dia berbicara, suaranya sangat dingin. 2439 Statue with Thousand Hands and Eyes. Kekuatan pelang Miss Mirror terus berayun. Mereka memecahkan banyak pantulan di cermin, tetapi tubuh Hansen tetap sama sekali tidak rusak. Nyonya, jika kamu masih memiliki tubuh dewa, aman untuk mengatakan bahwa Jadeskin aku tidak akan mampu menahan serangan pedang kuat kamu. Tapi sekarang, kamu tidak terlalu berbeda dariku. Kamu adalah lawan kelas raja tingkat pertama. Kecuali jika kamu menyerang aku dengan pedang patah, memukul pantulan aku tidak akan menyakiti aku, kata Hansen. Terus, sebenarnya cukup melegakan bahwa aku tidak perlu khawatir akan memukul kamu. Aku hanya akan memukul wanita itu sebagai gantinya. Bahkan jika kamu menyembunyikannya di belakangmu, kamu tidak dapat melindungi bayangannya dariku, Miss Mirror mengatakan itu saat dia mengangkat pedangnya yang patah lagi. Nyonya, kamu pasti sudah mendengar apa yang baru saja aku katakan, kata Hansen, saat dia tiba-tiba melihat ke arah Miss Mirror. Apa? Miss Mirror bertanya. Kita setingkat dengan raja. Hansen mengangkat tinjunya. Batu giok es di sekitar tinjunya menjadi cahaya dewa dan melintas ke arah Miss Mirror. Jantung Miss Mirror melonjak, dan cermin tua terbentuk di depannya. Dia ingin memantulkan kembali cahaya dewa Jadeskin pada penggunanya, tetapi cahaya dewa bukanlah kekuatan serangan sederhana. Itu adalah kekuatan untuk menyegel. Cahaya sedingin es tiba-tiba membungkus segel pengikat di sekitar Miss Mirror dan cermin tua, membentuk bentuk es batu raksasa. Miss Mirror, aku pergi dulu. Jika aku bisa mematahkan kekuatan mata merah, aku akan kembali untuk kamu. Hansen melihat pedang patah Miss Mirror, tapi dia memutuskan untuk tidak membawanya. Dia hanya meletakkan kembali tangannya sedikit lebih nyaman di sekitar Wanner dan kembali ke kota yang rusak. Bahkan jika ramalan itu benar, itu akan terpenuhi oleh dia dan gadis itu sekarang. Situasi mereka saat ini masih sesuai dengan gambar ke-6 dari mural yang mereka temukan. Tapi kota yang rusak di depan mereka masih harus dibersihkan. Tempat itu ditutupi pecahan batu dan puing-puing, dan karena Nightwind sudah tidak ada lagi untuk membuat jalan bagi mereka, Hansen harus melakukannya. Saat menggendong gadis itu, dia memecahkan batunya sendiri. Dia tidak memiliki rantai zat seperti Nightwind, jadi dia tidak dapat membersihkan area yang luas. Sebaliknya, dia memutuskan jalan setapak yang cukup lebar untuk dia lewati sambil tetap menggendong gadis itu. Dia mencoba melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Hansen merasa seolah-olah kekuatan mata merah tidak terlalu memengaruhinya, yang mungkin atau mungkin tidak karena matanya telah hancur. Dia masih merasakan dorongan untuk bergerak ke arah tertentu, tapi tidak sekuat itu. Dia tidak yakin senjata macam apa pedang patah itu, tapi mata Hansen yang terluka tidak sembuh dengan kekuatan Jadeskin. Tapi Hansen tidak terlalu peduli tentang itu. Tidak masalah baginya jika dia memiliki mata sekarang. Dia bisa meluangkan waktu untuk sembuh ketika dia keluar dari sana. Hansen belum lama pergi dengan penyegel es, Miss Mirror membuat suara rintihan. Retakan muncul di permukaannya, dan sedetik kemudian, es batu itu pecah. Miss Mirror bebas. Miss Mirror melihat ke arah Hansen melarikan diri. Ekspresinya bertentangan,
tapi beberapa saat kemudian, dia menghela nafas. Aku berharap dia bisa mematahkan kutukan mata merah. Miss Mirror telah menyadari sesuatu, dan meskipun dia tidak ingin memikirkannya, dia tahu dia harus melakukannya. Kecuali jika dia menjadi dewa lagi, itu tidak akan mungkin baginya untuk mengalahkan Hansen di levelnya saat ini. Jadi, jika Hansen tidak dapat menemukan dan menghancurkan sumber kutukan mata merah, semuanya akan hilang. Mungkin ramalan itu akan menjadi kenyataan juga, dan salah satu dari mereka akan mati. Kita mungkin berada di level yang sama, tapi aku tidak bisa bersaing denganmu. Aku berharap ketika kamu didewakan, kamu akan memiliki keberanian untuk menghadapi aku dengan cara yang sama. Miss Mirror duduk di atas batu dekat pintu masuk gua yang menuju ke kota. Dia melemparkan seni Geno untuk memblokir daya tarik mata merah seperti kecanduan, dan dia duduk di sana menunggu hasil Hansen. Hansen membawa Lady Wanner ke depan, memecahkan batu saat dia pergi. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh kali ini. Tapi setelah 2 jam perjalanan, bebatuan di depannya menjadi lebih mudah untuk dipindahkan. Ketika Hansen memindahkan tumpukan puing berikutnya, dia menyadari bahwa ada udara terbuka di belakangnya. Hansen berdiri di depan pintu masuk aula. Dan di aula itu, ada patung dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Itu terlihat persis sama dengan yang mereka lihat sebelumnya, tapi patung ini adalah setinggi 1000 meter, jauh lebih besar dari yang dia lihat sebelumnya. Saat Hansen memasuki aula, dia bisa merasakan patung itu menatapnya. Mata Hansen yang buta tiba-tiba terbakar. Kerusakan di matanya mulai pulih sendiri, dan dalam beberapa detik, dan dia bisa melihat lagi. Bahkan tanpa cermin, Hansen bisa merasakan matanya bersinar dengan cahaya merah. 4 pupil di matanya sekarang seperti 4 matahari merah. Perasaan kecanduan itu tiba-tiba tumbuh sangat besar. Hansen merasa seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Dia hanya ingin pergi ke patung dengan 1000 tangan dan 1000 mata itu. Keinginan Hansen benar-benar kuat, tetapi bahkan dia goyah di bawah gambar patung itu. Itu seperti patung 1000 tangan dan 1000 mata adalah rumah terakhirnya. Dia sangat ingin masuk ke dalamnya. Ayo, ayo, suara iblis berbisik dari patung. Itu memanggilnya. Meskipun Hansen mencoba mengendalikan keinginannya, kakinya mulai melangkah maju atas kemauan mereka sendiri. Panggilan itu sepertinya tidak bisa diabaikan. Dia perlahan berjalan menuju patung 1000 tangan dan 1000 mata. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Hansen mengerahkan tubuh roh dewa supernya. Cahaya bersinar menyebar di matanya. Itu menahan warna merah dan membuat seluruh matanya menjadi putih. Ketika Hansen terakhir kali menggunakan tubuh roh dewa supernya, dia telah diganggu oleh Wanner sebelum itu bisa menghilangkan warna merah dari matanya. Tapi sekarang setelah dia melepaskannya, mata merahnya hilang. Cahaya putih menyala di Hansen seperti api pembersih. Tubuh Hansen tergantung di udara, putih dan seperti dewa. Dia memandang rendah patung raksasa dengan 1000 tangan dan 1000 mata. Ada mata merah di salah satu pasang tangan patung, dan tangan itu bergerak dengan tubuh Hansen. Mata di patung itu seperti iblis, menelusuri gerakan Hansen. Tetapi di bawah pengaruh mode roh dewa supernya, kekuatan mata tidak bekerja pada Hansen. Hansen mengumpulkan kekuatannya untuk menggunakan super spang. Dia ingin melihat apakah dia bisa mematahkan pandangan iblis pada patung itu. Tapi sebelum Hansen menyerang, dia merasakan kekuatan tubuh roh dewa supernya mulai memudar. Tiba-tiba menghilang dan kembali ke inti genonya. Apa ini? Hansen kaget. Kekuatan mulai memudar dari punggungnya, dan di sanalah Lady Wanner berada. Kekuatan tubuh roh dewa super menghilang. Kekuatan patung itu mendarat di Hansen, dan itu tiba-tiba mengalihkan pandangannya kembali ke mata merah itu. Sekali lagi, Hansen merasa seperti ngengat yang tertarik pada nyala api. Itu juga lebih kuat dari yang terakhir kali. Tubuhnya ditarik tak terkendali ke arah patung. Ini buruk. Sekarang Wanner tidak memiliki kekuatan, mengapa tubuh roh dewa super aku terpengaruh olehnya? Hansen kaget. 2440 efek. Wanner masih dalam keadaan koma, tapi Hansen membuang tubuhnya darinya. Dia mendarat di tanah agak jauh, tapi untungnya, Hansen telah menggunakan sebagian kekuatannya untuk melindungi pendaratannya. Bukannya membanting ke tanah seperti sekantong batu, Wanner meluncur dengan mulus di udara dan mendarat dengan lembut, hampir tanpa suara, di tanah. Hansen ingin melihat apakah memiliki jarak antara dirinya dan Wanner akan memungkinkannya untuk sepenuhnya mengaktifkan dan mempertahankan tubuh roh dewa supernya. Setelah menyingkirkan Wanner, Hansen mengerahkan kembali tubuh roh dewa supernya. Cahaya putih mengelilinginya sekali lagi, bersinar dari rambut dan matanya. Mata merahnya menghilang dalam lautan putih, seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini, Hansen berhasil mempertahankan tubuh roh dewa supernya, dan kekuatannya tidak pudar. Apakah Wanner benar-benar menyebabkan kekuatanku menghilang? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia mempengaruhi tubuh roh dewa super aku? Hansen memandang Wanner dengan kaget. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya sendiri bersinar dengan cahaya kemasan. Mata dan rambutnya berubah menjadi emas. Namun, Hansen tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia hanya fokus menggunakan super spang. Dia melemparkan tinjunya ke arah mata patung 1000 tangan dan 1000 mata untuk melihat apakah dia bisa mematahkannya. Tapi saat Hansen mendekat, cahaya aneh muncul di sekitar patung itu.
Patung itu sepertinya mengumpulkan rantai substansi dari cahaya merah, dan kemudian cahaya itu menyerang Hansen. Tubuh roh Dewa Super Hansen mengabaikan cahaya darah yang datang untuknya. Cahaya darah menembusnya seolah dia bahkan tidak ada. Sepertinya dia semacam hantu. Tapi Hansen meninju mata patung itu, melepaskan ledakan kekuatan. Gelombang kejut mendorong tubuh Hansen ke belakang, tetapi serangan Super Spang tidak dapat menghancurkan matanya. Ini lebih sulit daripada serangga aneh itu. Bahkan pikiran itu membuat Hansen merasakan ketakutan yang dingin. Namun, sebagian dari dirinya mengharapkan hasil ini. Konfirmasi itu mengecewakannya. Dia tidak bisa memecahkan patung itu. Itu berarti dia tidak bisa membuka rahasia kekuatan mata merah. Tapi itu juga tidak akan mempengaruhinya karena dia memiliki tubuh roh Dewa Super. Tetapi jika ada orang lain yang tertular kondisi mata merah tersebut, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hansen berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia harus meninggalkan kota yang hancur itu, pertama-tama dan terutama. Tapi kemudian, patung itu tiba-tiba bergerak. Bentuknya yang sangat besar tiba-tiba berdiri tegak sepenuhnya, dan itu memandang rendah Hansen dengan kebencian yang hina. Seluruh aula bergetar saat patung itu naik ke ketinggian maksimalnya. Ini hidup. Hansen tidak terkejut. Dia melompat ke depan dan mencoba untuk mencapai Wanner. Tapi dia kemudian melihat tubuh Wanner terangkat dari tanah. Rambut dan matanya telah menjadi pirang, dan dia sekarang terlihat persis seperti saat pertama kali Hansen melihatnya. Matanya terbuka, tapi berkaca-kaca dan tidak fokus. Patung 1000 tangan dan 1000 mata melangkah ke depan, mengirimkan salah satu tangannya yang seperti iblis untuk menamparkan Hansen. Patung itu berhenti di atasnya, dan mulai bersinar. Wanner berambut pirang berteleportasi di depan patung 1000 tangan dan 1000 mata, melayang di udara tepat di depan wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan memotong kepalanya. Ledakan. Kepala batu raksasa itu jatuh ke lantai aula, menciptakan kawah berukuran cukup besar yang terhempas ke lantai. Hansen membeku. Wanner memiliki tubuh yang lemah, tapi setelah dia berubah menjadi emas, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Besarnya sulit dipercaya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang digambarkan oleh gambar ke-6 dari lukisan itu juga. Gambar ke-6 menunjukkan satu orang di lantai dan satu orang lagi berdoa untuk melengkapi patung. Tetapi sementara kepalanya telah dipotong, patung 1000 tangan dan 1000 mata tidak jatuh. Tubuhnya mulai menggeliat, dan 1000 lengannya bergerak. Mata merah di masing-masing tangannya mulai bersinar, dan cahaya neraka itu menutupi aula dari satu ujung ke ujung lainnya. Rantai zat merah yang tak terhitung jumlahnya muncul dan meluncur ke tubuh Wanner. Kekuatan Wanner luar biasa, tapi tubuhnya kokoh dan karenanya bisa terluka. Dia tidak memiliki ciri yang tak terkalahkan dari tubuh roh Dewa Super Hansen. Rantai zat yang tak terhitung jumlahnya terjalin di sekitar tubuh Wanner, dan seringai kejam tiba-tiba terdengar di mulut kepala patung di lantai. Ia terbang dan membuka mulutnya, mencoba memakan Wanner. Jantung Hansen melompat. Dia melangkah maju untuk membantu Wanner, tapi cahaya keemasan yang datang dari tubuh Wanner semakin kuat, dan rantai lainnya tiba-tiba meleleh. Dia mengangkat satu tangan dan menekannya ke kepala patung, dan kemudian, kepala patung itu meledak seperti kembang api. Kepalanya hancur, tetapi patung itu tidak mati. Tapi sepertinya cukup kaget, ia memutar tubuh raksasanya untuk melarikan diri. Wujud berambut pirang Wanner melintas, dan dia muncul kembali di samping patung. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya dengan kuat di tubuh patung. Pang! Seluruh patung meledak. Tubuh raksasa itu menjadi tumpukan puing, dan lengannya berserakan. Terlalu kuat, Hansen tidak bisa membantu tetapi memuji penampilan kekuatannya. Kekuatan seperti itu bisa menghancurkan hampir semua hal. Bahkan patung yang kuat itu telah terbunuh dalam beberapa saat. Sebagian besar lengan yang jatuh ke lantai aula sekarang patah, dan mata yang mereka pegang telah hancur. Bahkan mereka yang belum dimusnahkan mengalami pendarahan yang deras. Mereka akan segera mati. Lengannya menggeliat di lantai dengan gaya yang memuakkan, seperti ular yang mematikan. Tapi satu bola mata yang patah terlepas dari tangan pengawalnya. Itu menjadi cahaya darah saat mencoba melarikan diri dari aula. Hansen berdiri di samping pintu keluar aula, dan dia melihat mata darah itu datang. Dia menggunakan super spam untuk memukulnya. Ada suara keras memadamkan saat dia memukulnya, dan bola mata jeli menyembur saat benda itu jatuh ke lantai. Ketika bola matanya pecah, potongan-potongan patung yang menggeliat berhenti. Itu seperti tumpukan puing sekarang, dan tidak lebih. Dewa mutan xenogeneik diburu, Blood Eye Evil God. Ditemukan gen xenogenik mutan, mendapatkan jiwa binatang Blood Eye Evil God. Petik 2. Ketika Hansen mendengar pengumuman itu, dia terkejut. Dia bahkan tidak menyadari apa yang akan dia lakukan ketika dia mengenai bola matanya. Dia hanya tidak ingin dia kabur. Dia tidak mengira akan ada hadiah, terutama hadiah dalam skala seperti itu. Sebelum Hansen sempat memeriksa jiwa binatang Blood Eye Evil God, Wanner yang berambut pirang berteleportasi kepadanya. Mata emasnya melihat ke arah Hansen, tetapi mereka memiliki fokus yang sangat sedikit sehingga dia tidak tahu apakah dia benar-benar menatapnya. Kemudian tangan Wanner terayun ke depan untuk menepuk kepala Hansen. Ini mengejutkan Hansen. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika Wanner mencengkeram lehernya, dia ingin membunuhnya. Tetapi, sesuatu yang lain telah terjadi. Saat tangan Wanner menyentuhnya, rasa bahaya yang luar biasa membebani bahu Hansen.
Perasaan itu begitu kuat hingga hampir mencekik. 2441 The screen is gone. Wanner menyerang terlalu cepat untuk dihindari Hansen. Refleks cepatnya menggerakkan kepalanya cukup jauh ke belakang sehingga dia tidak memukulnya secara langsung, tetapi ujung jarinya masih merobek wajahnya. 3 luka dalam robek di wajah Hansen. Celah itu begitu dalam sehingga tengkoraknya bisa terlihat melalui celah itu. Hansen kaget. Dia masih dalam mode tubuh roh dewa super, tapi jari-jari Wanner telah merusaknya. Ini adalah pertama kalinya hal semacam itu terjadi. Untungnya, dia berhasil menghindari sebagian besar serangannya. Kalau tidak, seluruh kepalanya akan terbelah seperti semangka yang dipotong. Hansen secara naluriah mulai kembali ke tempat suci. Tubuh roh dewa supernya tidak dapat memblokir kekuatan Wanner jika dia memilih untuk menyerangnya lagi, jadi dia tidak dapat melarikan diri dengan cara tradisional jika dia ingin melawannya. Tapi Wanner tidak menyerangnya lagi. Dia berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Dia melihat darah di jarinya, yang merupakan darah Hansen. Sebuah kehidupan kecil kembali ke matanya, dan kekuatan emasnya mulai memudar. Apakah kita saling mempengaruhi? Hansen berpikir dengan senang. Dia mengertakkan gigi dan meraih lengan Wanner. Dia memeriksanya. Saat tubuh Wanner mendekati Hansen, warna emasnya memudar lebih cepat. Saat dia melihat Wanner tidak melawan, Hansen menariknya ke dalam pelukannya. Ketika tubuh mereka melakukan kontak fisik, kekuatan emas Wanner lenyap sama sekali. Matanya tampak sepenuhnya sadar untuk pertama kalinya. Adik, senang sekali kau ada di sini, gumam Wanner di dada Hansen. Dia berbaring menghadapnya, dan dia perlahan menutup matanya. Setelah dia berbicara, tubuh Wanner menjadi lembut. Kesadarannya menghilang seperti sebelumnya. Hansen mengerutkan kening dan menatap gadis di pelukannya. Kekuatan hidupnya lebih lemah dari sebelumnya, ketika dia dalam keadaan koma. Sekarang, kekuatan hidupnya seperti wanita tua yang sekarat. Dia tidak lagi memiliki vitalitas seorang wanita remaja. Apakah ini berarti bahwa menggunakan kekuatan emas menghabiskan banyak kekuatan hidupnya? Hansen memandang wanita itu dengan serius saat berbagai emosi bergeser di ekspresinya. Gadis ini adalah satu-satunya orang yang pernah ditemui Hansen yang dapat mengancamnya dalam mode tubuh roh dewa super. Mungkin ide yang bagus untuk menyingkirkannya, tapi ada banyak hal yang tidak diketahui tentang gadis itu. Banyak pertanyaan telah diajukan oleh keberadaannya, dan dia tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Hansen. Dia benar-benar perlu mencari tahu apa yang terjadi di sini. Selama dia ada di sampingku, dia tidak bisa menggunakan kekuatan menakutkan itu. Jadi, aku kira aku tidak perlu terlalu takut. Aku perlu mencari tahu siapa dia sebelum aku melakukan sesuatu yang drastis. Hansen menghela nafas, menurunkan gadis itu, dan kemudian melihat ke seberang Ola. Ola itu hanya menjadi rumah bagi patung itu, dan Hansen melihat sekeliling sebentar, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna di sana. Dan bahan yang menyusun Ola terlalu sulit untuk ditembus, jadi Hansen tidak dapat mencari lebih jauh. Hansen memang menemukan sepotong kristal merah seukuran tangannya. Itu ada di dalam sisa-sisa bola mata merah. Dia memasukkannya ke dalam sakunya, lalu kembali ke tempatnya semula. Sekarang patung itu telah dihancurkan, aku bertanya-tanya apakah kondisi mata merah masih berlaku. Hansen kembali ke cara dia datang untuk melihatnya. Tetapi ketika dia mencapai tempat dia meninggalkan Miss Mirror, dia tidak melihatnya di sana. Apakah dia kembali ke kemah? Itu benar-benar bukan gayanya. Hansen mengerutkan kening, lalu mulai berjalan sedikit lebih cepat. Bahkan jika kekuatan mata merah yang menginfeksi Miss Mirror telah lenyap, dia tidak akan pulang begitu saja. Dia akan tetap di tempatnya dan menunggu Hansen kembali sehingga dia bisa memanggangnya secara menyeluruh atas apa yang telah terjadi. Ditambah, potongan telur pohon yang hancur masih tergeletak di sekitar. Jika Miss Mirror memutuskan untuk pergi, setidaknya dia akan membawa potongan-potongan telur pohon bersamanya. Mereka adalah harta yang berharga. Untung saja dia pergi. Itu berarti semua pecahan telur pohon ini adalah milikku. Hansen mengambil sepotong dan mulai menyimpannya. Saat dia melakukannya, dia memperhatikan betapa harumnya bongkahan telur itu. Tapi sepertinya tidak ada kekuatan kehidupan di dalam potongan telur. Dan lebih jauh lagi, tidak ada kemiripan kekuatan. Ini jelas bukan yang diharapkan Hansen. Tidak heran Miss Mirror meninggalkan ini. Ini sudah tidak berguna. Apakah Wanner menyerap kekuatan telur pohon saat dia berada di dalamnya? Hansen menebak. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Hansen terus berjalan kembali ke arah dia datang. Dia tidak menemui masalah lagi. Wanner masih dalam keadaan koma, dan tubuhnya sangat lemah sehingga sepertinya ikatan terakhir dalam hidupnya akan putus setiap saat. Hansen tidak tahu mengapa gadis itu direduksi menjadi kondisi seperti itu. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bertahan lama. Anehnya, bagaimanapun, Hansen tidak menemukan bukti gambar dinding dalam perjalanan pulang. Dinding itu sepertinya baru saja lenyap, tanpa jejak. Hansen terus berjalan kembali menuju kemah, dan ketika patung pertama terlihat, dia membeku. Miss Mirror sedang berbaring di depan patung, dan seorang wanita berlutut di sampingnya. Wanita itu sedang berdoa kepada patung 1000 tangan dan 1000 mata. Itu adalah salah satu dari 4 raja. Itu adalah Red Cloud. Pemandangan di hadapannya sama dengan gambar ke-6 yang tergambar pada mural layar. Ini membuat Hansen merinding. Apa yang sedang terjadi? Hansen bingung.
Dia memandang Red Cloud dan Miss Mirror, tidak yakin apa yang terjadi. Kehadiran Miss Mirror masih ada. Dia tidak mati, tapi sepertinya dia terluka parah saat terbaring di tanah. Dia jelas tidak melakukannya dengan baik. Red Cloud berlutut di depan patung seperti orang percaya yang tulus. Matanya terpejam dan tangannya terlipat saat dia berdoa. Tidak mungkin, Red Cloud tidak pernah melihat patung itu. Dan bukankah Miss Mirror menyuruhnya untuk mengawasi pangkalan? Kenapa dia di sini? Apakah kekuatan mata merah menjadi menular? Itu berarti Bauer dan Ning Yue dalam bahaya. Kecemasan tumbuh di perut Han Sen, dan dia mulai berlari ke depan. Sebelum Han Sen mencapai patung itu, Red Cloud membuka matanya. Matanya berwarna darah, dan masing-masing berisi dua pupil. Itu adalah tampilan yang dimiliki orang-orang ketika mereka diserang dengan kekuatan Blood Eye Evil God. Setelah melihat Han Sen, Red Cloud tampak seperti pembunuh. Dia mengambil pedang yang patah, tapi bukannya menyerang Han Sen, dia berbalik dan menusukkan pedang yang patah itu ke dada Miss Mirror. Hati Han Sen melonjak, dan dia menggunakan area Jadeskin untuk membekukan Red Cloud. Red Cloud hanya kelas raja, jadi dia tidak dapat mengalahkan Han Sen. Kekuatan mata merah mengalir dalam dirinya terlalu kuat untuk dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak bisa memblokir kekuatan Han Sen, jadi dia akhirnya membeku. Han Sen menghampiri Miss Mirror. Dia berjongkok, menatapnya, dan tersenyum. Miss Mirror, kenapa kamu berbaring di saat seperti ini? Gunakan pedangmu untuk menghancurkan patung itu, kata Miss Mirror pelan dengan gigi terkatup. Matanya masih merah tua. Han Sen bisa merasakan bahwa patung itu masih memiliki kekuatan mata merah, tapi tidak sekuat patung yang telah dihancurkan Waner sebelumnya. Itu tidak membuatnya ingin lari jauh ke dalam kota. Itu hanya ingin dia pergi ke patung itu sendiri. Jelas, meskipun Blood Eye Evil God telah terbunuh, patung ini masih memiliki sebagian dari kekuatan Blood Eye Evil God. 2442 Iaman Offering, Subscribe Penatua. Han Sen mencabut pedang patah dari tangan Red Cloud dan mengayunkannya ke depan patung. Wajah patung itu memiliki alur yang dalam, dan darah mulai bocor. Namun, patung itu tidak bergerak. Patung itu tidak sekeras yang diharapkan Han Sen. Setelah beberapa kali serangan itu, kepala patung batu itu jatuh. Leher patung yang terpenggal itu menyemburkan darah, tetapi itu hanyalah sebuah patung. Dari mana darah itu berasal, Han Sen tidak tahu. Anehnya, setelah Han Sen memotong kepala patung itu tidak berperilaku seperti Blood Eye Evil God setelah dipenggal. Alih-alih menjadi lebih kuat atau melawan, ia mati begitu saja. Han Sen memeriksa patung itu lagi untuk memastikan apa yang dia pikir dia lihat. Patung itu sekarat, itu mengering seperti tanaman yang layu. Kelihatannya seperti bunga bergamot. Tangkai dan bunganya berwarna merah tua. Kepala batu yang telah dipotong adalah bunga terbesar dari tanaman itu. Itu adalah tanaman. Han Sen berkomentar dengan heran. Dia tidak mendengar pengumuman pembunuhan, yang membuatnya ragu bahwa tanaman itu sebenarnya makhluk. Setelah bunganya mati, mata merah Miss Mirror mulai memudar. Sepertinya kekuatan mata merah akhirnya hilang. Miss Mirror, bagaimanapun, terlalu terluka untuk bersukacita. Dia tetap di tanah, tidak bisa bangkit. Han Sen merangkul punggungnya dan membantunya duduk. Apa yang terjadi? Mengapa Red Cloud ada di sini? Kenapa kamu terluka? Petik 2. Miss Mirror membuka mulutnya tetapi berjuang untuk berbicara. Sesuatu terjadi di base camp. Kita harus kembali sekarang. Petik 2. Ketika Han Sen mendengar itu, wajahnya menjadi abu-abu. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia langsung mengangkat Miss Mirror. Dengan dia di satu tangan dan Lady Waner di tangan lainnya, dia berlari kembali ke ladang batu. Ketika mereka mencapai apa yang tersisa dari pangkalan, hati mereka tenggelam. Apa yang dilihat Han Sen membuatnya mual. Pangkalan itu telah menjadi reruntuhan dan dicat merah dengan darah dan darah kental dari penghuninya. Tidak ada yang masih hidup. Miss Mirror tampak buruk. Sepertiga dari anggota Spring Rain telah dibawa ke sana, dan sekarang mereka semua telah pergi. Selanjutnya, salah satu dari 4 raja sudah mati, dan Red Cloud telah direduksi menjadi prajurit kelas raja. Miss Mirror sudah kalah banyak. Wajah Han Sen juga terlihat sangat murung. Dia takut Ning Yue dan Bauer mungkin terbunuh dalam pembantaian itu. Ayah, Han Sen berbalik untuk mulai mencari melalui puing-puing reruntuhan, tapi tiba-tiba Bauer muncul di atas salah satu tumpukan. Itu seperti puncak gunung. Dia melompat ke dada Han Sen dan melingkarkan lengan kecilnya erat-erat di lehernya. Bauer baik-baik saja, dan saat dia menempel di lehernya, Ning Yue dan Falling Leaf juga melewati puing-puing. Han Sen sangat gembira sehingga dia menjatuhkan Miss Mirror untuk memeluk Bauer. Miss Mirror terlalu terluka untuk menahan diri, dan dia menyentuh tanah dengan keras. Dia batuk darah dan tampak agak marah karena tiba-tiba dijatuhkan. Miss Mirror. Falling Leaf berlari untuk mengambil Miss Mirror. Dia memberi atasannya beberapa kekuatan penyembuhan. Jangan repot-repot, aku terlalu terluka untuk itu. Aku tidak akan sembuh dengan cepat, jadi ceritakan saja padaku apa yang terjadi, kata Miss Mirror tiba-tiba, menyeka sebagian darah dari mulutnya. Falling Leaf memberitahunya semua yang telah terjadi, tapi untuk beberapa alasan, dia meninggalkan bagian itu dengan pria berambut putih dan percakapan yang dia bagikan dengan Bauer. Dia juga mengabaikan sedikit tentang burung kecil yang menjadi burung phoenix yang berapi-api.
Dia hanya mengatakan bahwa, setelah pria berambut putih muncul, orang-orang di pangkalan menjadi gila. Mereka semua mulai saling membunuh sampai tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Tetapi untuk beberapa alasan, beberapa di antaranya tidak terpengaruh. Mereka berhasil melarikan diri di tengah kekacauan itu. Pria berambut putih itu, dari mana asalnya? Miss Mirror bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu. Saat kami pertama kali melihatnya, dia sudah berjalan di sekitar perkemahan dan semua orang menjadi gila, kata Falling Leaf sambil menggelengkan kepalanya. Miss Mirror tiba-tiba berpikir, dan dia mengalihkan pandangannya kembali ke Falling Leaf. Batu itu, pergi dan lihat apakah batunya masih ada. Petik 2. Kami sudah melihatnya, jawab Falling Leaf. Batu itu hilang. Miss Mirror menghela nafas dan berkata, cari Red Cloud dan bawa dia kembali ke sini. Kita harus menunggu bala bantuan datang. Hansen menyerahkan pedang yang patah itu ke Falling Leaf. Dia pergi ke ladang batu dan membawa kembali Red Cloud yang membeku. Meskipun kekuatan mata merah telah lenyap dari yang lain, Red Cloud masih gila, dan matanya masih tertutup bayangan merah itu. Setelah dia dibebaskan, dia kembali mencoba menyerang semua orang di sekitarnya. Hansen harus membekukannya sekali lagi. Ketika bala bantuan datang, dia akan membiarkan mereka menghadapinya. Adapun Miss Mirror, Hansen tahu mengapa dia terluka parah. Hansen membutuhkan waktu terlalu lama, dan Miss Mirror telah mencapai batas kemampuannya untuk menahan kekuatan mata merah. Kemudian perasaan kecanduan tiba-tiba menghilang. Miss Mirror mengira Hansen telah menyelesaikan masalah mata merahnya, jadi dia merasa lega. Tapi saat dia mulai rileks, perasaan kecanduan itu menyapu dirinya lagi, dan kali ini menjadi beberapa ratus kali lebih kuat. Daya tarik-menarik Miss Mirror kembali ke patung aslinya, dan Miss Mirror tidak bisa lagi menolaknya. Pikiran Miss Mirror masih cukup jernih, tetapi keinginannya tidak lagi cukup kuat untuk mengendalikan dorongan itu. Ketika dia mendekati patung itu, dia memperhatikan bahwa Red Cloud juga datang ke sana. Miss Mirror tergetar sejenak, karena dia mengira Red Cloud mungkin bisa menggunakan pedang patah untuk menghancurkan patung itu. Tapi Red Cloud gila, dan dia menyerang Miss Mirror begitu dia melihatnya. Miss Mirror tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri dengan cukup baik untuk melawan Red Cloud, sehingga Red Cloud mengalahkannya sampai di ambang kematian. Miss Mirror dibiarkan terbaring di tanah, berjuang untuk tetap sadar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat darah Miss Mirror dingin. Red Cloud membungkuk di depan patung dan mulai berdoa. Dari apa yang Miss Mirror dapat pahami, Red Cloud ingin menggunakan dia sebagai persembahan. Hansen datang tepat waktu, terima kasih Tuhan. Jika tidak, Miss Mirror akan terbunuh. Hansen berpikir ini juga sangat mencurigakan. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hansen membuat Wanner tetap dekat. Jika dia berada jauh dari Hansen, mata dan rambutnya akan mulai berubah menjadi emas. Semakin jauh darinya, semakin cepat dia berubah. Hansen bereksperimen dengan itu sedikit. Wanner tidak mungkin berjarak 10 meter darinya. Jika tidak, bahkan dalam keadaan seperti koma, rambutnya akan berubah menjadi emas. Dan ketika Wanner berada dalam jarak 10 meter dari Hansen, kemampuannya untuk menggunakan kekuatan roh dewa supernya sangat berkurang. Kekuatannya akan mulai memudar begitu dia memanggilnya. Semakin dekat dengan Wanner, semakin cepat ia memudar. Jelas, keduanya memiliki efek dramatis satu sama lain. Untungnya, efeknya hanya membatasi tubuh roh dewa super Hansen, kekuatannya yang lain tetap utuh. Hansen meminta Miss Mirror untuk tidak mengatakan apapun tentang Wanner. Hansen tidak berpikir Miss Mirror akan menyetujui permintaannya, jadi dia terkejut ketika dia benar-benar menyetujuinya. Dia, bagaimanapun, memiliki syarat sendiri terkait rahasia itu. Apa, kamu ingin aku menjadi persembahan? Hansen memandang Miss Mirror dengan mata lebar. 2443 pilihan. Sejauh menyangkut Extreme King, aku membawamu ke sini untuk menggali reruntuhan medan pertempuran dewa. Dengan melakukan itu, aku ingin kamu memudar dari penglihatan anak-anak kerajaan, kata Miss Mirror dengan tenang. Dia sedang berbaring di tempat tidur tempat mereka menempatkannya. Ini adalah satu-satunya alasan kepura-puraanmu menjadi Pangeran 16 bertahan selama ini. Tapi sekarang, bencana dengan patung-patung ini telah membunuh semua orangku dan membuatmu tetap hidup. Aku rasa aku tidak akan bisa mengulur banyak waktu. Saudaraku akan mengerahkan semua sumber dayanya untuk menyelidiki kamu, dan kamu tidak punya tempat untuk berpaling. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan untuk membuat kamu tetap hidup adalah melakukan pengorbanan. Masuki kuil suci untuk menjadi pemuja. Setelah kamu mendapatkan restu dari Extreme King, kelangsungan hidup kamu akan terjamin. Petik 2. Aku akan pergi ke kuil suci. Apa arti tepatnya itu? Hansen mengerutkan kening. Kuil suci adalah tempat Extreme King membuat pengorbanan kepada dewa mereka. Setiap generasi pasti memiliki raja yang dikorbankan. Mereka mempersembahkan diri kepada dewa dan menjadi pemuja. Mereka melayani dewa di dalam kuil suci selamanya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Miss Mirror berkata, hanya seseorang dengan darah Extreme King yang bisa mendapatkan berkah dari dewa. Oleh karena itu, seorang Crystallizer seharusnya tidak mampu menjadi pemuja. Namun, jika kamu bisa, itu akan membuktikan bahwa kamu benar-benar Pangeran 16. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghilangkan kebohongan kamu.
Bahkan jika seseorang curiga, bahkan Raja Bai tidak bisa secara acak masuk dan melakukan apapun yang dia suka. Tidak ada yang bisa menyelidiki kamu. Petik 2. Jadi aku praktis akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Han Sen mengerutkan kening. Mana yang kamu pilih, penahanan atau kematian? Bahkan jika kamu pergi sekarang, kemana kamu akan pergi? Apa menurutmu Yixia atau Kong Fei bisa melindungimu? Biarkan aku memberitahu kamu ini sekarang. Alam semesta ini besar, tetapi jika dipastikan bahwa kamu membunuh Pangeran Sixteen, tidak ada tempat bagi kamu untuk melarikan diri dari murka yang akan menimpamu. Untuk bertahan hidup, kamu harus lebih kuat dari Liga Dewa milik Extreme King. Dan aku akan menjadi salah satunya, kata Miss Mirror tanpa emosi. Bahkan jika aku ingin pergi ke kuil suci Extreme King, aku tidak memiliki darah Extreme King. Bagaimana aku bisa mendapatkan persetujuan dari dewa ini? Kata Han Sen. Itu seharusnya bisa dilakukan dengan bantuan Mirror Spirit Airing milikku. Plus, kamu memiliki tubuh Raja Air asli yang kamu dapatkan dari Bai. Mendapatkan persetujuan dewa seharusnya tidak terlalu sulit. Miss Mirror berhenti dan berkata, lebih jauh, pergi ke kuil suci tidak sepenuhnya seperti dikirim ke penjara. Meskipun kamu mungkin tidak dapat keluar dari kuil, kamu masih dapat mengunjungi area inti. Dengan sumber daya yang kamu peroleh di area inti, kamu pasti bisa menjadi setengah dewa. Petik 2. Miss Mirror kemudian ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan dengan berkata, juga, ada manfaatnya menjadi seorang penyembah. Meskipun kamu tidak pernah dapat meninggalkan kuil suci, kamu akan memiliki kesempatan untuk mandi di cahaya dewa kuil. Gen kamu akan diperkuat, dan kamu akan lebih mudah menjadi dewa. Petik 2. Apakah ini satu-satunya kesempatanku untuk bertahan? Han Sen bertanya dengan tenang. Kecuali jika kamu menginginkan APB seluruh dunia yang dikeluarkan oleh Extreme King, iya. Ini adalah satu-satunya pilihan. Begitu kamu menjadi pemuja, anak-anak kerajaan lainnya tidak akan memusuhi kamu. Jadi, masalahmu akan berkurang, kata Nona Mirror. Bahkan jika aku ingin mencoba memasuki kuil, apa yang akan mereka lakukan? Han Sen menunjuk Bauer dan Waner yang tidak sadar, yang berada agak jauh. Kuil suci bukanlah tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Bahkan anak-anak kerajaan harus memenuhi kualifikasi tertentu sebelum mereka dapat menjadi penyembah. Aku dapat membantu kamu mendapatkan kualifikasi, tetapi sehubungan dengan mereka, mereka harus tetap berada di planet Water Zone. Setelah berhenti sejenak, Miss Mirror berkata, hal terbaik bagi mereka adalah menghilang. Jika tidak, mereka mungkin menghadapi pengawasan dan penyelidikan sendiri. Melalui mereka, banyak hal bisa terurai. Tentu saja, jika kamu bersikeras agar mereka tetap tinggal, aku dapat memikirkan satu atau dua cara untuk membantu mereka. Petik 2. Ketika Han Sen mendengar ini, dia mengerutkan kening. Bauer dan Ning Yue dapat kembali ke planet Eclipse. Mereka memiliki burung merah kecil untuk melindungi mereka. Tapi tidak mungkin Waner bisa meninggalkan Han Sen. Jika dia bangun, dia akan menjadi bom waktu pirang. Kekuatan hidup Waner sangat lemah sekarang. Jika dia mengamuk lagi, dia akan mati. Han Sen ingin menanyakan banyak hal padanya, jadi dia membutuhkannya hidup sampai dia bisa berbicara dengannya. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Han Sen tahu Miss Mirror akan terus berusaha meyakinkannya, jadi dia melanjutkan dengan berkata, menurutmu apakah patung 1000 tangan dan 1000 mata di Dugat City dan layar ramalan itu terhubung ke batu yang hilang yang pertama kali kita gali naik? Han Sen sudah mendapatkan informasi lengkap tentang pria berambut putih dari Bauer dan Ning Yue. Tapi Bao mengklaim dia tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu. Segala sesuatu di Dugat City adalah sebuah misteri, dan semua yang kita temukan tampaknya terkait kembali dengan mitos lain. Kakak aku mungkin akan mengirim orang lain ke sini untuk melanjutkan upaya penggalian. Aku percaya jawaban suatu hari akan datang, kata Miss Mirror. Han Sen terdiam. Sebagai seorang raja, dia terlalu lemah. Jika dia menjadi dewa, maka dia akan memenuhi syarat untuk sepenuhnya menjelajahi Dugat City. Itu adalah tempat yang sangat menakutkan, dan dia terlalu lemah untuk berada di sana dalam kondisinya saat ini. Segera buat keputusan. Kamu kehabisan waktu, kata Miss Mirror. Kemudian, dia berhenti berbicara. Dia mencoba meyakinkan Han Sen, bukan karena Han Sen memiliki Mirror Spirit Eye, tapi karena dia telah memilih untuk membiarkannya hidup setelah pertarungan mereka di dalam gua. Dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia menunjukkan belas kasihannya. Dan di atas semua itu, dia menyelamatkannya dari Red Cloud. Jika tidak, dia tidak akan pernah melakukan semua ini untuk Han Sen. Membantu Han Sen memasuki kuil suci sebagai pemuja pada dasarnya akan melanggar setiap hukum yang dimiliki bangsanya. Ditambah, dia adalah penyelidik yang dipilih Raja Bai secara khusus untuk memeriksa Han Sen. Terima kasih. Han Sen berjalan ke arah Waner. Dia menatap gadis itu, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengannya. Pergi ke kuil suci jelas merupakan pilihan yang paling aman, tapi itu berarti dia akan menyerah pada rahasia gadis itu. Mungkin Waner akan bangun sebelum bantuan tiba. Namun, Waner tampak terlalu lemah untuk itu. Han Sen mencoba banyak trik dan kekuatan berbeda untuk memperkuat kekuatan hidupnya, atau membuatnya bangun, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Han Sen tidak berani menggunakan lebih dari setetes kekuatannya. Dia tidak ingin membunuh Waner secara tidak sengaja. Tubuhnya terlalu lemah, jadi menggunakan kekuatan yang signifikan padanya bisa mematikan.
Ini membuatku pusing. Jika aku tidak memasuki kuil suci, aku harus kabur. Maka, itu tidak hanya menjadi musuh dari Extreme King. Ras apapun yang berhubungan dengan Extreme King atau mencari bantuan mereka akan memburuku. Melarikan diri sendiri akan terlalu sulit, pikir Hansen dengan cemberut. Jika Hansen melarikan diri, dia tidak akan hanya memengaruhi dirinya sendiri. Itu akan mempengaruhi kehidupan teman-temannya di planet Eclipse, dan bahkan mungkin akan berdampak buruk pada Isha. Jika aku harus pergi, apakah kamu akan membantu aku? Hansen memandang Miss Mirror. Aku adalah Extreme King, kata Miss Mirror dingin. Hansen tertawa dan bertanya, jika aku pergi sekarang, apakah itu akan mempengaruhi Isha? Itu adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada Isha. Itu akan menjadi keputusannya. Mata Miss Mirror melihat ke bawah. Dia sepertinya tahu keputusan sebenarnya Hansen. 2444 Universal APB, subscribe Penatua. Hansen meminta Miss Mirror untuk menghubungi Isha. Dia tidak akan menggunakan teleponnya sendiri karena, jika dia memutuskan untuk lari, semua percakapannya setelah hari ini akan diperiksa secara menyeluruh. Hansen menjelaskan situasinya kepada Isha sepenuhnya, dan Isha mendengarkan dengan saksama. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sampai Hansen selesai menceritakan keseluruhan ceritanya. Ketika Isha berbicara, yang dia ucapkan hanyalah 4 kata. Pergi ke Sky Palace. Isha kemudian segera menutup telepon. Dengan itu, Hansen bisa mengambil keputusan. Dia mengembalikan telepon kepada Miss Mirror, tersenyum, dan berkata, terima kasih telah menjagaku selama ini, Nyonya. Aku harap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Aku khawatir itu tidak mungkin, tetapi jika kamu mati, aku akan menyalakan lilin untuk menghormati kamu, kata Miss Mirror tanpa emosi. Jika kematianku mendapatkan lilin yang menyala darimu, aku akan menganggap diriku diberkati selamanya, kata Hansen. Dia memandang Miss Mirror dan berkata, sebenarnya aku masih memiliki satu permintaan lagi untuk dibuat. Aku berharap bahwa Nyonya aku akan menjaga Blood Kirin milikku. Jika kamu mau, kamu bisa menggunakannya untuk diri kamu sendiri. Aku akan mengingat kebaikan yang telah kau lakukan padaku. Petik 2. Blood Kirin itu adalah binatang yang sangat pemarah. Aku tidak berpikir itu akan mengikuti perintah orang lain, kata Miss Mirror. Mengontrolnya tidaklah sulit, kamu hanya perlu menggunakan item ini untuk mengontrolnya, lalu dia akan mendengarkan kamu. Hansen membawakan sesuatu untuk Miss Mirror. Aku kira aku tidak akan menolak pelayanan dari setengah dewa. Miss Mirror menerima barang itu, melihat ke arah Hansen, dan bertanya, kamu benar-benar telah membuat keputusan untuk kabur. Kamu perlu memikirkannya dengan hati-hati. Bahkan jika Sky Palace bersedia menentang Extreme King dan membawa kamu masuk, perjalanan kamu di sana akan menjadi perjalanan yang mengerikan. Kamu bahkan mungkin tidak sampai di sana hidup-hidup. Petik 2. Ini adalah hidupku. Aku bisa pergi ke kuil suci dan bertahan hidup, tetapi aku akan menghabiskan hidup aku di penjara. Bagi seseorang seperti aku, keberadaan itu lebih buruk dari kematian. Aku lebih suka mengambil taruhan yang masih menyisakan sedikit kesempatan bagi aku untuk bebas, kata Hansen. Meskipun kata-katanya tidak sepenuhnya jujur, Hansen menjelaskan salah satu alasan utamanya menolak pergi ke kuil suci. Kalau begitu kamu harus pergi. Aku harap kamu bertahan beberapa hari lagi. Jika tebakanku benar, bala bantuan akan tiba di sini dalam 40 jam. Dan aku harus melaporkan situasi kamu kepada supervisor aku. Miss Mirror tidak berpura-pura akan mendukung Hansen lebih dari yang sebenarnya hanya karena dia lebih lemah darinya sekarang. Itu bukan kepribadiannya. Selamat tinggal, Nyonya. Tolong laporkan bahwa aku akan pergi ke Sky Palace. Hansen membungkuk. Dia mengambil waner yang tidak sadarkan diri dan membawa baur bersamanya saat dia pergi. Melihat Hansen melarikan diri dari ruang xenogenik dengan baur, ekspresi aneh melintasi wajah Falling Leaf. Miss Mirror, apakah dia benar-benar telah memilih untuk meninggalkan Extreme King? Ini sangat mengejutkan, tetapi tidak mengejutkan aku bahwa pria pemberani seperti dia telah membuat pilihan seperti itu. Terlepas dari perkataan Miss Mirror, wajahnya tampak berkonflik. Falling Leaf ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya bertanya, bisakah dia lolos dari ini? Tidak, dia tidak bisa, jawab Miss Mirror dengan pasti, karena itulah yang dia yakini. Hansen pintar, tetapi tidak peduli seberapa pintar dia hanyalah raja tingkat pertama. Bahkan jika dia didewakan, gerombolan Extreme King yang marah masih akan menjatuhkannya. Itu hanya masalah waktu. Isha ingin Hansen pergi ke Sky Palace karena Sky mendapat dukungan dari yang sangat tinggi. Jika mereka bersedia melindungi Hansen, maka Extreme King tidak akan bisa begitu saja memasuki Sky Palace dan membunuh siapapun yang mereka suka. Tapi Sky Palace mungkin tidak akan melindungi Hansen. Dan bahkan jika mereka setuju untuk menerimanya, perjalanan ke Sky Palace akan sangat berbahaya baginya. Setelah 1 jam, Miss Mirror menelepon telepon Raja Bai. Saudaraku, aku telah memastikan bahwa dia memang Hansen. Dia telah melarikan diri dari ruang xenogenik, dan dia menuju Sky Palace. Setelah dia meninggalkan ruang xenogenik, Hansen melambaikan tangannya dan mengirim kristal putih terbang di depannya. Itu berkembang sampai menjadi paus putih raksasa. Itu adalah keajaiban teknologi dari kristalizer kuno.
Itu sekuat harta yang didewakan, dan itu adalah harapan utama Han Sen untuk keluar dari kesulitannya. Dengan paus putih, dia akan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk waktu yang lama tanpa perlu berhenti di planet lain di sepanjang jalan. Han Sen, apa kita benar-benar akan kabur? Kita harus pergi dan berunding dengan mereka. Mungkin mereka akan memaafkan kita. Ning Yue akan menangis. Seorang pria tidak pernah melihat ke belakang. Han Sen mendorong paus putih itu ke depan. Dia tampak bersemangat dan sama sekali tidak takut. Seorang pria tidak pernah melihat ke belakang, ulang Bao dengan semangat, mengepalkan tinjunya. Aku bukan seorang pria, aku hanya seorang wanita kecil. Keluarkan aku. Aku akan memohon pengampunan mereka. Mereka akan memaafkan aku karena aku wanita yang menyedihkan. Ning Yue terisak saat dia menggedor palka. Kemudian, dia duduk membelakangi pintu. Dia mulai menangis tanpa harapan. Pedang hijau kecilnya tetap diam di pinggangnya. Han Sen dan Baur mengabaikannya. Ning Yue terlalu terpengaruh oleh pedang hijau kecil itu. Dia telah menjadi wanita dengan emosi yang sangat rapuh. Han Sen tidak berani terlalu dekat dengan Ning Yue atau pedang hijau kecilnya. Han Sen takut terpengaruh oleh pedang hijau kecil itu dan berubah menjadi seperti Ning Yue. Dia lebih baik mati sebelum itu terjadi. Baoer, petugas pertamaku, kau yang mengambil alih kemudi. Han Sen berdiri dan mengizinkan Baoer mengambil kursi komando. Ya, Kapten Ayah. Baoer dengan senang hati duduk dan menerima kendali atas paus putih. Begitu dia tidak perlu mengemudikan paus, Han Sen mengalihkan perhatiannya ke peta galaksi. Pergi ke Sky Palace akan sangat sulit. Jika mereka mengambil rute normal ke Sky Palace, peluang mereka untuk tiba dengan selamat praktis nol. Sepertinya sistem Tianxia adalah satu-satunya cara kita bisa pergi. Jika kita melakukan itu, kita kemudian bisa melewati sistem kekacauan untuk sampai ke Sky Palace, Han Sen bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap tajam ke peta galaksi. Rute yang dia usulkan adalah jalur paling berbahaya yang bisa mereka ambil, yang juga menjadikannya yang paling aman, sejauh menyangkut ancaman Extreme King. Itu adalah satu-satunya rute yang tidak dapat dikendalikan oleh Extreme King, tetapi sistem kekacauan bahkan berbahaya bagi para elit yang didewakan. Ketika Han Sen pertama kali mengikuti Ice Blue Knight melalui sistem kekacauan, dia adalah saksi tangan pertama betapa menakutkannya tempat itu. Sistem Tianxia juga merupakan sistem yang sangat berbahaya. Itu adalah ruang xenogenik raksasa, tetapi berbeda dari ruang xenogenik biasa. Tidak ada bintang, tidak ada lautan, dan tidak ada daratan. Itu hanya ruang berkabut tak berujung yang tersumbat oleh awan. Semua jenis alat menjadi tidak berguna di sana karena badai magnet yang ada di dalam uap. Kapal biasa tidak dapat melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia. Ditambah lagi, ruang awan yang tak berujung itu dikenal sebagai tempat tinggal banyak xenogenik yang menakutkan. Banyak makhluk dewa hidup di seluruh sistem Tianxia. Untuk dewa biasa, melakukan perjalanan akan sangat sulit. Tapi inilah alasan Han Sen memilih untuk melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia. Extreme King tidak mengharapkan dia melakukan hal itu. Dalam semalam, nama Han Sen menyebar ke seluruh dunia Geno. Sebelum hari itu, tidak banyak makhluk di alam semesta yang tahu siapa Han Sen itu. Tetapi ketika Extreme King mengeluarkan APB universal untuk Han Sen, ras di seluruh alam semesta mempelajari atau mengingat namanya. Tentu saja, yang mereka ingat lebih dari segalanya adalah hadiah yang sangat tinggi padanya. Hadiah yang ditawarkan untuk Han Sen sudah cukup untuk menggoda dewa manapun. 2445 Sistem Tianxia. Tuan Queen, mengapa kita tidak pergi ke sistem Sungai Putih? Kita tampaknya menuju ke sistem Tianxia sebagai gantinya. Seorang ksatria Extreme King memandang Bao Queen dengan kebingungan. Sistem Sungai Putih saat ini sedang dalam kekacauan. Bajak laut antar bintang ada di mana-mana. Mungkin tampak mudah bagi Han Sen untuk lolos dari kekacauan, tetapi itu adalah tempat yang sangat padat. Han Sen memiliki kepribadian yang berani, jadi kemungkinan besar itu memaksanya untuk pergi ke sistem Tianxia, Bao Queen menyimpulkan tanpa nada. Tapi dia hanyalah seorang raja. Sistem Tianxia bukanlah rute yang layak untuk seseorang setingkatnya, kata ksatria itu setelah berpikir sejenak. Sebelum dia diekspos, tidak ada yang akan percaya dia punya keberanian untuk menyamar sebagai pangeran dari Extreme King, jawab Bao Queen, matanya tajam. Pelan, pelan. Baoer mendorong paus putih melewati awan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meski transportasi mereka bisa bergerak sangat cepat, itu seharusnya paus, bukan jet tempur. Ning Yue terbaring di lantai, memegangi kursi sambil menangis. Wajahnya berlinang air mata dan ingus. Han Sen mengintip ke awan tak berujung, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun dia sudah tahu bahwa sistem Tianxia berbahaya, melihat sistem dengan matanya sendiri masih membuatnya terkejut. Awan sistem Tianxia meluas ke segala arah seperti lautan, membuat Han Sen sulit untuk menjaga arahnya. Awan tak berujung berwarna-warni, seolah-olah paus putih itu dikelilingi oleh pelangi berbulu yang tak terhitung jumlahnya. Awan cukup buram sehingga sulit untuk melihat melampaui lapisan terdekat. Sekarang, Han Sen dan teman-temannya bepergian melalui awan biru. Mereka tidak ada habisnya, dan mereka lebih menakutkan daripada kedalaman laut. Di antara awan yang bergerak, Han Sen terkadang bisa melihat binatang awan menari. Binatang-binatang awan seperti bangau itu berada dalam kawanan beberapa ribu.
Mereka terbang bersama seperti awan mereka sendiri, semua bergerak cepat bersama-sama. Di dalam awan biru, mereka terkadang melihat kilatan badai magnet. Biasanya, perkakas dan gadget menjadi tidak berguna karena badai seperti itu. Tapi untungnya, ikan paus putih besar dari kristalizer tidak terpengaruh oleh gangguan magnetis yang kuat. Gejolak badai tidak berpengaruh pada paus putih, itulah sebabnya Hansen tidak takut untuk melewati sistem Tianxia. Paus putih itu seperti makhluk yang didewakan, tetapi tidak memiliki kekuatan hidup. Karena itu tidak mengirimkan kekuatan hidup untuk diendus orang lain. Xenogenik biasa tidak akan menyerangnya, dan Hansen memang telah melihat banyak xenogenik di sepanjang jalan. Tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali mengabaikan paus putih. Beberapa yang lebih kejam mencoba menyerang paus putih, tetapi mereka tidak dapat benar-benar merusak lambung kapal. Selain binatang awan, mereka jarang melihat elit lain di sistem. Bahkan ras yang lebih tinggi pun jarang datang untuk berburu di sini. Itu terlalu berbahaya, dan hampir tidak pernah sepadan dengan risikonya. Pang! Saat paus putih berkobar, sebuah ledakan terdengar ke samping. Awan bergemuruh dan berguling, seperti tsunami. Rasanya seolah-olah beberapa makhluk menakutkan berada di tengah perang di suatu tempat dalam kabut. Hansen menyuruh Bauer melewati apapun itu. Lagi pula, mereka lari menyelamatkan diri, bukan pergi bersafari. Yang terbaik adalah tidak menarik perhatian apapun, jadi mereka harus fokus untuk melewati kabut secepat mungkin. Tapi sebelum Bauer menjadi paus putih, beberapa orang terbang keluar dari awan besar. Teror tertulis di wajah mereka, dan mereka tampak berlari menyelamatkan diri. Kekhawatiran mereka tidak berarti apa-apa bagi Hansen. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan orang-orang yang lari menyelamatkan diri. Tapi ketika dia cukup dekat untuk melihat wajah mereka, Hansen tersentak kaget. Di tengah bayang-bayang, ada dua wanita cantik yang terlihat seperti kembar. Salah satunya adalah Gu Qingcheng, dan yang lainnya adalah Elysian Moon. Hansen tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Dia menyuruh Bao untuk mengantarkan paus putih ke Gu Qingcheng. Ketika orang-orang melihat paus putih menuju ke arah mereka, mereka berbalik ke arah lain, berusaha mati-matian untuk menjauh dari ancaman baru ini juga. Tapi segera setelah itu, mereka melihat mulut paus putih itu terbuka. Seseorang muncul dari celah itu. Qingcheng, kenapa kamu di sini? Hansen bertanya, melihat ke arah Gu Qingcheng dan Elysian Moon. Gu Qingcheng melihat Hansen, jadi dia terbang ke arahnya dengan Elysian Moon. Ketika yang lain melihat bahwa Gu Qingcheng dan Hansen mengenal satu sama lain, mereka tampak lega. Mereka terbang ke paus putih juga. Ada makhluk dewa di depan. Kita harus meninggalkan tempat ini, kata Gu Qingcheng kepada Hansen setelah terbang ke sana. Ikuti aku. Hansen memimpin. Dia mengundang Gu Qingcheng dan Elysian Moon ke dalam paus putih. Orang lain mengikuti Gu Qingcheng, memasuki paus putih juga. Melihat Gu Qingcheng mengenal mereka, Hansen tidak berusaha menghentikan masuknya mereka. Ini adalah kapal perang, dan bisa berlayar melalui sistem Tianxia. Ini sangat aneh, kata seorang pria berusia 20 tahun. Dia adalah salah satu demon, dan dia memiliki tanduk ungu tua. Dia melihat sekeliling paus putih besar dengan rasa ingin tahu yang besar. Hansen menyuruh Bauer untuk mengusir paus putih dari makhluk dewa. Lalu dia melihat orang-orang yang mengikuti Gu Qingcheng ke atas kapal dan bertanya, siapa mereka? Mereka ada selusin, dan mereka semua berasal dari ras yang berbeda. Mereka kebanyakan adalah bangsawan dan raja. Gu Qingcheng menunjuk ke salah satu pemuda Feather. Dia menyewa Elysian Moon dan aku untuk melindunginya di dalam sistem Tianxia. Hansen memandang pria Feather itu. Pria itu tampak sangat muda, dan kekuatan hidupnya tidak sekuat itu. Dia adalah seorang marquise atau duke, paling banter. Namaku King Yu. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Siapa namamu? Pria Feather itu bertanya dengan sopan. Hansen. Hansen tidak punya rencana untuk menyembunyikan identitasnya. Kamu adalah murid dari Knife Queen yang baru saja didewakan. Aku pernah mendengar namamu sebelumnya, kata Fang Qingyu, menatap penasaran ke arah Hansen. Anehnya, Fang Qingyu tidak seperti Feathers lainnya. Semua anggota Feathers lainnya membenci Hansen. Ketika Hansen melihat bahwa mereka tidak bereaksi terhadap namanya, dia berpikir bahwa mereka belum mendengar bahwa dia dicari oleh Extreme Kin. Masuk akal. Peralatan tidak berfungsi di dalam sistem Tianxia, jadi tidak mungkin menghubungi dunia luar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Hansen melihat keluar dan menyadari tidak ada lagi awan gila. Mereka pasti jauh dari xenogenik yang didewakan sekarang. Tempat ini harusnya aman. Kamu bisa pergi, kata Hansen, menoleh ke Fang Qingyu. Fang Qingyu dengan tenang menjawab, Saudara Han, aku ingin kamu membawa aku melalui sistem Tianxia. Apa yang dibutuhkan dalam perdagangan untuk permintaan seperti itu? Petik 2. Maaf, aku tidak di sini untuk bermain game, dan aku tidak tertarik dengan kesepakatan bisnis. Tolong turun dari kapalku, kata Hansen dengan tegas. Dia buron. Dia tidak tertarik untuk menghabiskan waktu lagi dengan orang-orang ini. Dia hanya menyelamatkan mereka karena Gu Qingcheng ada di sana. Saudara Han, mohon pertimbangkan itu. Katakan seberapa banyak yang kamu inginkan, dan aku akan dengan senang hati membayar kamu, kata Fang Qingyu. Maaf, aku sedikit sibuk. Aku tidak bisa mengajak kalian, kata Hansen. Dengar,
Sobat, kamu pada akhirnya akan mempermalukan dirimu sendiri. Salah satu dari destroyer melangkah maju dari belakang Fang Qingyu. Dia memelototi Han Sen saat dia berbicara. Duke dan raja lainnya perlahan mengepung mereka juga. Bab 2446 Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Mundur. Jangan kasar pada saudara Han, Fang Qingyu berteriak, wajahnya berkerut karena tidak senang. Tapi pria lain sepertinya tidak mau berhenti. Pemimpin destroyer tertawa dan berkata, Tuan Fang, kami melakukan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Perjalanan kita, Wind Cloudbird, dikonsumsi oleh xenogenik yang didewakan itu. Tanpa kapal, kita tidak dapat melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia. Dan sekarang karena ada kapal di sini, kami tidak dapat menyangkal bahwa ini jelas merupakan pertolongan Tuhan. Petik 2. Jika kalian mencoba ini, maka kalian tidak lebih baik dari bajak laut, kata Fang Qingyu, tidak terdengar senang sama sekali. Haha, Tuan Fang, kamu benar. Kami adalah bajak laut. Menurut kamu, siapa lagi yang berani mengawal kamu melalui zona seperti sistem Tianxia? Orang-orang saling bertukar pandang dan tertawa. Begitu mereka berada di sistem Tianxia, mereka berencana untuk merampok Fang Qingyu dan menculik Bu Qingcheng dan Elysian Moon. Tapi mereka tidak terlalu beruntung. Mereka memasuki sistem Tianxia, dan hanya beberapa menit sebelum mereka berencana untuk melaksanakan skema kecil kotor mereka menemukan xenogenik yang didewakan. Kalian, wajah Fang Qingyu berubah. Dia terlalu marah untuk mengatakan apapun. Dengan pengungkapan itu, situasinya menjadi sedikit lebih masuk akal bagi Han Sen. Akan tidak biasa bagi tentara bayaran biasa untuk setuju untuk mengawal Fang Qingyu ke tempat yang berbahaya. Memasuki sistem Tianxia terlalu berisiko. Jika seseorang mau pergi ke sana, kemungkinan besar mereka adalah bajak laut antar bintang, atau mereka buron seperti Han Sen. Kamu menyebut kami sebagai kalian. Pernahkah kamu mendengar tentang bajak laut? Kami adalah bajak laut sejati, jadi jika kamu tahu siapa aku, tunjukkan rasa hormat. Aku hanya ingin uang. Jika aku tidak mengerti, Raja Destroyer tertawa mengancam saat kalimatnya berhenti. Mendengar klaim pria itu, Han Sen tidak tahu harus berkata apa. Pria itu menggertak, bajak laut adalah faksi yang kuat, dan jumlahnya banyak. Mereka merampok yang luar biasa kaya dan berkuasa, seringkali memasuki ruang xenogenik ras tinggi untuk menyerang mangsanya. Mereka tidak akan berperilaku seperti orang-orang ini, mencuri dari yang lemah dengan cara yang licik. Banyak bajak laut mulai mendekati Han Sen. Bu Qingcheng mengerutkan kening dan mulai menarik pedangnya, tapi Han Sen menghentikannya. Han Sen memandang para bajak laut itu dan tersenyum. Untunglah kamu tidak pergi. Kami membutuhkan orang di sini. Kita membutuhkan pria yang mau merapikan, membersihkan, dan membuat makanan. Jika kamu ingin tinggal di sini, kamu dapat tetap melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Ketika para bajak laut mendengar itu, mereka tertawa sampai mata mereka berair. Pria Demon itu tampak sangat sombong, dan dia berkata, Rabat dan Knife Queen mungkin terkenal, tapi kami tidak peduli. Ditambah lagi, kamu hanyalah murid Knife Queen. Berani-beraninya kamu mengusulkan agar kami menjadi petugas de kamu. Petik 2. Berhenti berbicara dengannya. Karena itu adalah keinginannya, kita akan membalikkan tawaran itu dan menjadikannya orang yang mencuci, membersihkan, dan memasak untuk kita. Kata salah satu bajak laut. Mereka tidak takut. Mereka telah melihat kapal perang dari satu ujung ke ujung lainnya. Kapal itu menjadi tuan rumah bagi Han Sen, seorang gadis kecil, dan seorang wanita yang sangat ketakutan. Selain mereka, hanya ada seekor burung merah kecil. Biarkan aku yang melakukannya, kata pria Demon itu sambil tersenyum. Dia melepaskan wilayahnya. Dia menghampiri Han Sen sambil berkata, apakah kamu ingin keluar, atau kamu ingin aku membantumu? Jika kamu ingin aku membantu, kamu akan. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Han Sen meninju wajah pria itu. Meniu. Pria Demon itu tiba-tiba tampak menakutkan. Dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke Han Sen yang dijiwai dengan kekuatan Sky Demon. Sangat sedikit Demon yang bisa menggunakan kekuatan itu, dan sedikit yang bisa sebagian besar dari garis keturunan darah Demon murni. Fakta bahwa Demon dapat menggunakan kekuatan Sky Demon mengejutkan Han Sen. Tapi kekuatan Sky Demon, bahkan dengan muatan penuh, tidak berguna melawan Han Sen. Pria Demon itu tercengang saat tinju Han Sen bertabrakan dengan miliknya. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk serangan itu, dan Han Sen telah memblokirnya. Pria Demon itu memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Seluruh tubuhnya berhenti bergerak, dan kemudian balok es membungkusnya. Bajak laut lainnya juga kaget. Pria Demon itu bukanlah raja tertinggi, tapi kekuatan Sky Demon-nya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Han Sen telah memblokir kekuatan Sky Demon itu dan membekukannya dalam satu pukulan. Itu mengejutkan mereka semua. Banyak dari para perompak mencabut pisaunya. Tangan Han Sen mengepal, lalu dia bergegas ke sana. Dia melakukan pukulan yang merusak setiap wilayah raja dan kekuatan mereka. Dia membekukan para perompak satu persatu, meninggalkan mereka berdiri di dek, tidak bergerak dan bingung. Para perompak itu tercengang. Mereka hanyalah sekelompok penjahat yang tidak benar-benar terhubung dengan bajak laut. Dan mereka belum pernah menyaksikan seorang raja dengan kekuatan yang begitu mengesankan. Jangan, mundur. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya.
Raja Destroyed memiliki reaksi tercepat. Setelah melihat semua anak buahnya membeku, dia tersandung kembali ke arah Bauer dan menaruh pisau di lehernya. Hansen telah membekukan semua bajak laut lainnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Raja Destroyed yang ketakutan memegang pisau di tenggorokan Bauer, dia tertawa dan tidak mendekat. Raja Destroyed memandang anak buahnya dengan tidak percaya. Demon dan dua lainnya adalah raja, tetapi Hansen telah menangani mereka semudah dia melawan Duke. Mereka semua dibekukan oleh pukulan Hansen. Seluruh kelompok hanya bertahan beberapa detik. Hansen menyeringai pada Raja Destroyed. Dia tidak mendekat. Jangan mengambil langkah lain. Jika kamu melakukannya, apa yang terjadi kemudian adalah kesalahan kamu. Jantung Raja Destroyed mulai berdebar-debar saat Hansen menatapnya. Destroyed menarik Bauer lebih dekat ke dirinya sendiri, ingin mundur bersamanya sebagai sandera. Untuk saat ini, yang dia inginkan hanyalah pergi. Semakin jauh dia bisa, semakin baik. Paman, kata suara yang sangat muda dari lengan Raja Destroyed. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa itu adalah gadis kecil yang dia gunakan sebagai sandera. Gadis kecil itu membawa pisau ke lehernya, tetapi dia tidak terlihat ketakutan seperti kebanyakan gadis kecil. Dia tersenyum padanya, terlihat sangat bahagia. Dia bahkan mulai tertawa. Berhenti tertawa. Raja Destroyed berteriak dengan marah pada gadis kecil itu, merasa terhina. Namun, sebelum dia bisa memberikan ancaman lain, mata Raja Destroyed membelalak karena terkejut dan ketakutan. Burung merah kecil di bahu gadis itu melompat ke udara, dan api merah mulai menyebar dari kepakan sayapnya. Itu seperti gunung berapi yang meletus. Di bawah panas yang luar biasa, pisau kelas Raja Destroyed tiba-tiba meleleh menjadi cairan cair. Tapi api di mata burung itu tidak berkurang, nyatanya, burung itu tampak semakin marah. 2447 Fang Qingyu, subscribe Penatua. Semua bajak laut berdiri dalam barisan, masih kedinginan dan menggigil. Mereka berdiri dengan patuh di depan Bauer, mendengarkan dengan penuh perhatian saat dia memarahi mereka. Mulai sekarang, kalian adalah tangan geladak dari Paus Putih. Kamu akan menjadi pembersih. Dan kamu, seorang pelayan. Bauer memberi mereka pekerjaan, dan semua bajak laut mengangguk saat mereka diberi tugas. Mereka telah dijinakkan, dan tidak ada dari mereka yang berani menolak melakukan apa yang diperintahkan. Mata mereka terkadang mengarah ke burung merah kecil yang duduk di atas bahu Bauer, dan melihatnya akan membuat mereka menggigil tanpa disengaja. 10 menit sebelumnya, burung kecil itu telah membakar Raja Destroyed tingkat 6 menjadi tidak lebih dari arang. Terlalu sedikit dari dirinya yang tersisa untuk dianggap sebagai daging yang dimasak. Saudara Fang, kamu harus pergi sekarang. Mengikutiku hanya akan membuatmu lebih berbahaya, kata Hansen kepada Fang Qingyu. Fang Qingyu menggelengkan kepalanya. Saudaraku Han, sistem Tianxia bukanlah tempat seorang markuise bisa mencari nafkah. Menurutmu berapa lama aku bisa bertahan di luar sana? Petik 2. Setelah itu, Fang Qingyu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dia meletakkannya di depan Hansen. Dengan sedikit senyum, dia berkata, Saudara Han, apakah kamu ingat ini? Setelah Hansen melihat dengan baik apa yang dipegang Fang Qingyu, dia bingung. Dia tidak mengenali item tersebut. Benda itu tampak seperti kubus Rubik's bersisi 6 yang biasa berukuran 3x3. 9 kotak menempati setiap wajah. Tapi tidak seperti kubus Rubik's biasa, setiap persegi di kubus ini berisi gambar yang aneh. Setiap gambar seperti lukisan kecil dari tempat yang belum pernah dikunjungi Hansen sebelumnya. Beberapa dari mereka menunjukkan bentangan bintang, sedangkan yang lain menunjukkan gunung dan sungai. Yang lain hanya memamerkan kamar atau aula megah. Ketika Fang Qingyu melihat wajah Hansen, dia menyadari bahwa Hansen tidak mengenalinya. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah Wanji Rubik's Cube, itu adalah harta karun xenogenik dari Thousand Treasure. Setiap orang yang memiliki Wanji Rubik's Cube dapat menghubungi orang lain dengan Wanji Rubik's Cube. Kamu bahkan dapat menggunakan video. Untuk menyederhanakan ini untuk kamu, Wanji Rubik's Cube seperti telepon. Tapi ini adalah harta karun xenogenik, jadi kamu tidak membutuhkan sinyal. Kamu dapat berkomunikasi melalui luar angkasa tanpa terpengaruh oleh badai magnet. Petik 2. Ini adalah alat yang ampuh. Jika kamu memiliki harta karun seperti ini, kamu dapat meminta keluarga atau teman kamu untuk datang menjemput kamu, bukan? Kata Hansen. Fang Qingyu tersenyum kecut. Saudaraku Han, aku tidak menunjukkan ini kepadamu sehingga aku bisa pergi. Aku adalah anggota dari Thousand Treasures Alliance. Meskipun aliansi tidak dianggap sebagai bagian dari ras Thousand Treasure, kami memiliki tingkat otoritas yang sama dengan Thousand Treasure. Wanji Rubik's Cube milikku dapat terhubung ke anggota Thousand Treasure lainnya. Mereka bisa melihat semua yang aku lihat. Petik 2. Apa artinya? Hansen mengerutkan kening. Fang Qingyu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, jangan salah paham, Saudara Han. Wanji Rubik's Cube perlu diaktifkan agar orang lain dapat melihat gambar aku. Saat ini,
Tidak terbuka dan tidak ada yang akan tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Fang Qingyu melanjutkan dengan berkata, kapal perangmu luar biasa, bahkan dapat melakukan perjalanan melalui sistem Tianxia tanpa hambatan. Tousan Treasures menginginkan setiap harta karun, termasuk barang langka di tempat berbahaya seperti sistem Tianxia. Ada begitu banyak item dalam sistem ini sehingga kebanyakan orang tidak dapat membedakan mana yang berharga dan yang tidak, tetapi dengan Wanji Rubik's Cube, kita dapat mengirim gambar kembali ke Tousan Treasures. Mereka dapat mengidentifikasi apa yang layak diambil dan tidak. Jika mereka melihat sesuatu yang mereka inginkan, mereka akan membayar mahal untuk barang yang kamu bawa kembali kepada mereka. Petik 2. Hansen tersenyum dan berkata, Saudara Fang, aku khawatir kamu tidak tahu situasi aku. Aku tahu kamu murid Knife Queen. Fang Qingyu memandang Hansen dengan sedikit kebingungan. Hansen melambaikan tangannya untuk memotongnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa menggunakan Wanji Rubik's Cube-mu untuk menghubungi teman Tousan Treasure-mu, dan mereka mungkin memberitahumu satu atau dua hal tentang aku, juga. Fang Qingyu terlihat bingung, jadi dia menyalakan Wanji Rubik's Cube miliknya. Di salah satu kotak, anggota lain dari Tousan Treasure muncul. Fang Qingyu berbicara kepadanya, dan ekspresinya menjadi semakin khawatir saat percakapan itu melanjutkan. Ketika percakapan selesai, Fang Qingyu berbalik dan menatap ke arah Hansen untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia bergumam, Kakak Han, apakah kamu tidak takut aku akan membeberkan lokasimu? Apa yang harus ditakuti? Extreme King pasti sudah ada di sistem Tianxia sekarang, jadi itu tidak terlalu penting. Kata Hansen sambil mengangkat bahu. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku tidak ingin mengajakmu. Aku tidak dapat melakukan hal-hal yang kamu inginkan, seperti berhenti dan mengumpulkan harta di sepanjang jalan. Petik 2. Mata Fang Qingyu berbinar saat dia melihat ke arah Hansen. Jika itu benar, kamu pasti harus membawa aku bersamamu. Mengapa? Hansen bertanya dengan heran. Saudaraku Han, aku tahu kamu hanya ingin aku turun dari kapal jadi aku tidak terseret ke dalam ini, itu pemikiran yang baik. Juga, aku membawa Wanji Rubik's Cube. Kamu mungkin berpikir bahwa jika aku pergi dengan kamu, aku mungkin akan mengungkap lokasi kamu, dan Extreme King mungkin akan lebih mudah mengikuti kamu, kata Fang Qingyu. Aku senang kamu mengerti, kata Hansen. Fang Qingyu menggelengkan kepalanya. Tapi menurutku kamu juga salah. Bagaimana? Hansen memandang Fang Qingyu dengan penuh minat. Kehadiran aku mungkin mengungkap informasi tentang pelarian kamu, tetapi pengungkapan semacam itu tidak selalu berarti buruk, kata Fang Qingyu serius. Tidak ada humor dalam ekspresinya. Apa artinya? Aku benar-benar tidak mengerti, jawab Hansen. Fang Qingyu meletakkan Wanji Rubik's Cube di depan Hansen. Kamu dapat mengambil Wanji Rubik's Cube, dan kamu dapat memutuskan apakah kamu ingin menyalakan atau mematikannya. Atau kamu bisa membuang aku dari kapal. Tapi aku harus memberitahu kamu bahwa jika kamu tidak mengizinkan aku untuk tinggal, aku akan membeberkan lokasi kamu dengan Wanji Rubik's Cube. Dan aku akan mengambil banyak foto. Petik 2. Fang Qingyu, apakah kamu lelah hidup? Orang lain mungkin takut pada Tousan Treasure, tapi apakah menurutmu seorang pria yang menyamar sebagai Pangeran Extreme King akan peduli dengan kehidupan anggota ingusan dari Tousan Treasure? Elysian Moon mendengus mengejek. Teruslah bicara, Hansen tetap fokus pada Fang Qingyu, dan dia tidak terlihat kesal. Tenanglah, Elysian Moon, apa yang aku katakan masuk akal. Aku tidak akan menjual Saudara Han. Fang Qingyu berhenti. Dia memandang Hansen dan berkata, Saudara Han, kamu akan melarikan diri ke Sky Palace, kan? Ya, jawab Hansen segera. Dia tidak pernah berencana untuk menyembunyikan fakta bahwa Sky Palace adalah tujuannya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Miss Mirror tahu kemana dia pergi. Faktanya, dia ingin semua orang tahu dia akan pergi ke Sky Palace. Jika aku memahami situasinya dengan benar, Saudara Han, kamu melalui sistem Tianxia untuk mencapai sistem kekacauan untuk mencapai Sky Palace. Fang Qingyu bertanya. Itu betul, Hansen mengangguk. Kalau begitu, kamu harus mengizinkan aku merekam ini. Dan lakukan dalam kualitas HD. Fang Qingyu terdengar sangat bersemangat. Bab 2448 lokasi dikonfirmasi. Bicara padaku melalui idemu, kata Hansen kepada Fang Qingyu. Dia mulai berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang sangat menarik. Jalan yang kamu pilih tidak buruk. Kamu telah mengambil jalan yang tidak dapat dikendalikan oleh Extreme King. Plus, kamu memiliki kapal yang luar biasa dalam bentuk ikan paus besar. Merupakan penilaian yang adil bahwa Extreme King tidak akan segera menyusul kamu. Tapi jalan yang kamu pilih juga sangat berbahaya. Meskipun Extreme King tidak menangkap kamu, jalan kamu penuh dengan risiko. Baik sistem Tianxia maupun sistem kekacauan memiliki bahaya yang tak terhitung banyaknya, banyak di antaranya tidak mungkin untuk diprediksi atau diantisipasi. Dan Extreme King memiliki 3 tim kesatria dalam sistem kekacauan. Mereka mungkin akan menjadi lawan terbesar kamu. Tapi,
Jika aku mengirimi mereka video tentang kamu pada waktu yang tepat, kami mungkin benar-benar dapat memanfaatkannya. Kegembiraan Fang Qingyu berubah menjadi nakal. Seekor kumbang hitam raksasa membubung menembus awan, dan di punggung kumbang hitam itu terdapat sebuah kastil batu. Banyak Extreme King bergerak di sekitar kastil saat mereka memenuhi berbagai tugas mereka. Puan Baoqin, Puan Baoqin. Seorang anggota lama Extreme King berlari ke taman terapung, tempat Baoqin sedang minum teh. Si butler tua, kenapa terburu-buru? Baoqin bertanya pada kepala pelayan, menyesap teh dan meletakkan cangkirnya. Kepala pelayan tua itu tampak sangat bersemangat. Dia melangkah ke kursi Baoqin dan berkata, kami menemukannya. Kami telah menemukan di mana Han Sen berada. Petik 2. Oh, di mana dia? Baoqin menyentakkan kepalanya karena terkejut. Para penyelidik sendiri tidak membawakannya berita ini, jadi dia tidak yakin bagaimana kepala pelayan itu menerima kabar. Ini, kepala pelayan tua itu mengeluarkan sebuah wanji Rubik's Cube. Dia meletakkannya di depan Baoqin dan menekan salah satu kotak untuk menampilkan video. Sebuah perahu muncul, berjalan melalui lautan awan biru. Seorang pria duduk di perahu kecil, tampak santai dan nyaman saat membuka halaman buku. Di depan perahu, sederet makhluk sedang menggunakan kekuatannya untuk menarik kapal ke depan. Makhluk itu berasal dari selusin ras yang berbeda, dan bahkan ada demon di antara mereka. Mereka seperti anjing husky yang menarik kereta luncur saat berjuang menyeret perahu ke depan. Jika mereka melambat sebentar, orang di atas perahu akan melambaikan tangannya dan mencambuk makhluk itu. Pukulan itu menghancurkan baju besi dan daging mereka, dan mereka berteriak dengan setiap serangan. Pria itu, sementara itu, bahkan tidak pernah mengangkat muka dari bukunya. Salah satu makhluk yang menarik perahu, seorang pria feather, penuh luka. Sepertinya dia telah menerima banyak pemukulan. Kepalanya menunduk, tapi diam-diam dia mengaktifkan wanji Rubik's Cube. Dia terlihat sangat marah. Selamatkan aku. Jika ada yang bisa mengeluarkan aku dari sini, aku akan memberi mereka semua harta yang aku miliki di Thousand Treasures Alliance. Tidak, aku akan memberikan 70%. Kata suara pria itu. Baoqin menatap wanji Rubik's Cube di atas meja di depannya. Apa yang sedang terjadi? Baoqin memandang pria di kapal, dan kemudian menyadari bahwa itu adalah Han Sen, pria yang mereka incar. Kepala pelayan tua itu hampir bergetar karena kegembiraan. Pria feather yang menarik perahu adalah Fang Qingyu. Dia adalah anggota dari Thousand Treasures Alliance. Dia menyewa sebuah grup untuk membantunya menjelajahi sistem Tianxia. Sementara di sana, kelompoknya menemui Han Sen. Han Sen menangkap mereka dan mengatur mereka semua untuk menarik perahunya. Dia tampaknya mencoba melarikan diri dari sistem Tianxia. Fang Qingyu adalah seorang feather, tapi Han Sen tidak tahu bahwa dia adalah anggota dari Thousand Treasures Alliance. Fang Qingyu memiliki wanji Rubik's Cube yang dia gunakan untuk mengirimkan panggilan bantuan, berharap seseorang akan menyelamatkannya. Kepala pelayan tua itu terdengar sangat bersemangat. Sekarang Fang Qingyu mengirim pesan melalui wanji Rubik's Cube, kita tahu di mana Han Sen berada. Yang harus kita lakukan hanyalah mengejar. Petik 2. Siapa Fang Qingyu ini? Baoqin bertanya pada kepala pelayan tua itu. Alih-alih tampak bahagia, wajahnya berubah menjadi cemberut. Kepala pelayan tua itu dengan cepat berkata, aku sudah memeriksanya. Fang Qingyu adalah seorang feather, tapi dia adalah seorang yatim piatu. Dia diambil oleh seorang tetua dari Thousand Treasures Alliance. Dia tidak ada hubungannya dengan feather, dan dia tidak ada hubungannya dengan Han Sen. Tetua dari Thousand Treasures Alliance itu telah mengirim orang ke sistem Tianxia untuk menyelamatkannya. Petik 2. Baik, Baoqin mengangguk. Dia melihat video di wanji Rubik's Cube. Bisakah kamu tahu di mana dia berada di dalam sistem Tianxia? Kepala pelayan tua itu tertawa. Itu awan laut biru. Ada ratusan awan di seluruh sistem Tianxia, tetapi awan di area berbeda semuanya memiliki aspek identifikasi yang unik. Dilihat dari informasi yang kita peroleh dari video dan arah perahu tampaknya berjalan, kita menyimpulkan bahwa mereka berada di awan laut nomor 75. Kita berada di awan laut ungu nomor 86, yang tidak terlalu jauh dari posisi Han Sen. Petik 2. Awasi mereka, dan arahkan kita ke jalur intersepsi, kata Baoqin. Iya. Han Sen tidak bisa lari dari kita kali ini, tidak peduli apapun yang terjadi, kata kepala pelayan tua itu, lalu dia mengirim perintah untuk mengarahkan kumbang hitam raksasa ke arah Han Sen. Saat mereka mulai melakukan perjalanan melalui awan yang telah dilewati Han Sen, kepala pelayan tua itu mengerutkan kening. Aneh. Saat mereka lewat sini, mereka pasti meninggalkan sedikit jejak perjalanan mereka, meski itu hanya sehelai rambut. Mengapa aku tidak bisa merasakan apa-apa? Apakah kita salah jalan? Petik 2. Baoqin tersenyum dan berkata, jika kita menemukan bukti jelas dari perjalanan mereka, maka kita akan tahu bahwa kita tidak sedang mengikuti jejak Han Sen. Dia terlalu baik untuk meninggalkan tanda-tanda kehadirannya yang jelas. Lebih cepat, kita harus pergi ke jalan yang benar. Petik 2. Ya, jawab pelayan tua itu, dan kumbang hitam itu berakselerasi. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehadiran Han Sen, tapi berdasarkan video dari wanji Rubik's Cube milik Fang Qingyu, mereka tahu bahwa mereka sedang menuju ke arah yang benar. Perahu kecil Han Sen tidak bergerak secepat kumbang hitam itu. Menurut perkiraan kepala pelayan tua, mereka akan mengejar Han Sen dalam 18 jam lagi.
Pada saat itu, mereka melihat sekilas video di Wanji Rubik's Cube dan melihat bahwa perahu Hansen akan berhenti. Sekelompok binatang awan muncul di depan perahu, lalu berbalik dengan agresif dan menyerang. Kekacauan pun terjadi. Fang Qingyu mencoba melawan Xenogenik. Dia tidak dapat menggunakan Wanji Rubik's Cube secara bersamaan, jadi videonya dimatikan. Oh tidak, ini adalah sekelompok binatang awan tingkat tinggi. Beberapa dari mereka adalah kera awan kelas raja. Jika Fang Qingyu terbunuh, kita akan kehilangan jejak Hansen, kata kepala pelayan tua itu, tampak murung. Pergi dengan kecepatan penuh. Temukan mereka sebelum mereka selesai melawan binatang awan, Bao Qin memerintahkan, wajahnya muram. Bab 2449 Demon Spirit. Kumbang hitam raksasa terbang dengan kecepatan tinggi menuju lokasi terakhir yang ditunjukkan dalam video. Ketika mereka tiba, mereka menemukan banyak binatang awan di tengah pertempuran. Tetapi karena mereka dikelilingi oleh begitu banyak awan, mereka hanya bisa melihat medan pertempuran sesekali. Bao Qin memerintahkan agar kumbang hitam itu dihentikan, lalu dikembalikan ke kepala pelayan tua. Jangan terlalu dekat dengan medan pertempuran. Sebelum kita masuk, kita harus mengirim seseorang untuk mengintai. Petik 2. Sebelum kepala pelayan tua itu bisa setuju, seekor paus putih besar muncul dari awan dan langsung menuju ke arah mereka. Mengikuti paus putih adalah sekelompok binatang awan. Mereka tampak sangat marah. Persiapkan dirimu untuk bertarung. Bao Qin berteriak, mengerutkan kening saat paus putih mendekat. Para ksatria Extreme King dari kumbang hitam dengan cepat berkumpul dalam formasi pertempuran. Paus putih besar mendekat dengan kecepatan tinggi, tetapi bukannya menabrak kumbang hitam seperti yang mereka harapkan, paus itu terjun dan pergi tepat di bawah kapal mereka. Bao Qin dan para ksatria Extreme King bertanya-tanya mengapa paus putih memutuskan untuk melewati mereka begitu saja, tetapi mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Cloud Beast yang mengejar paus melonjak di atas mereka dalam gelombang. Sekelompok Raja Naga Awan raksasa terbang di belakang binatang awan, tetapi bahkan mereka tampak lemah dan tidak mengancam dibandingkan dengan yang terjadi selanjutnya. Naga awan raksasa ditambatkan ke kereta berwarna pelangi yang terbuat dari batu awan. Terlepas dari kekuatan dan keganasan mereka yang luar biasa, naga awan digunakan hanya sebagai binatang beban. Sial, itu adalah gerbong iblis laut. Kita harus keluar dari sini. Wajah Bao Qin sedikit memucat, dan kata-katanya tergesa-gesa. Tapi itu sudah terlambat. Makhluk laut ada di atas mereka, dan naga awan raksasa yang menyeret kereta batu tiba sebelum kumbang hitam. Paus putih telah lenyap di beberapa titik, dan kumbang hitam raksasa sekarang dikelilingi oleh monster awan. Para ksatria Extreme King bertarung dalam pertempuran melawan Cloud Beast. Kerja bagus, semuanya. Hansen berkata kepada Fang Qingyu dan yang lainnya saat dia mengagumi Extreme King, yang sekarang melawan Cloud Beast. Merupakan kehormatan bagi kami bekerja untuk kapten dan kapten kecil, kata salah satu perompak, membungkuk dalam-dalam. Senyum memikat menutupi wajahnya. Kapten dan kapten kecil adalah orang terpintar di seluruh alam semesta. Extreme King itu bahkan tidak cocok untuk menjilat sepatu botmu. Petik 2. Kaptennya sangat tampan. Kapten kecil itu sangat cantik. Kamu berdua memegang alam semesta di tangan kamu, dan setiap keputusan yang kamu buat adalah titik balik dalam sejarah. Petik 2. Hidup kapten besar dan kapten kecil. Hidup kapten besar dan kapten kecil. Petik 2. Hansen melihat semua bajak laut yang memujinya dan Bauer, dan dia mau tidak mau mengakui bahwa rasanya cukup menyenangkan. Bauer menyukainya. Tidak heran semua orang ingin menjadi tiran dengan tangan kanan yang jahat. Ini bagus, pikir Hansen dengan senang. Untungnya, Hansen tidak menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa ini sebenarnya idenya. Fang Qingyu telah membuat rencananya, dan Hansen hanya menuai keuntungan dari pekerjaannya. Itu seperti yang dikatakan Fang Qingyu. Sistem Tianxia terlalu berbahaya, dan melewatinya dengan aman mungkin hanyalah angan-angan. Mereka tidak berencana untuk bertemu naga awan yang menakutkan. Hansen tidak berani melawan naga awan. Dia mengarahkan paus putih menjauh dari mereka saat dia mencoba melarikan diri. Kemudian, dia mengizinkan Fang Qingyu untuk membuat skenario yang akan menarik pihak pencari Extreme King. Begitu Extreme King tiba, mereka mendapatkan kemarahan monster dalam beberapa menit. Naga awan tidak senang jika ada penyusup di wilayah mereka. Hansen tidak tahu apa kereta batu di belakang naga awan itu, tetapi setelah Fang Qingyu menggunakan Wanji Rubik's Cube untuk menghubungi ayah tirinya dari Tousan Treasure, mereka mengetahui bahwa itu adalah kereta iblis laut yang legendaris. Jika bukan karena Tousan Treasures, Hansen mungkin tidak dapat melarikan diri dari kereta tepat waktu. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang buruk. Tetua Tousan Treasures itu menggunakan Wanji Rubik's Cube untuk memberitahu Hansen bahwa kereta iblis laut adalah Xenogenik paling misterius dan menakutkan di sistem Tianxia. Legenda mengatakan bahwa naga awan raksasa menarik pemimpin sistem Tianxia di gerbong itu. Tidak banyak orang yang pernah melihat apa yang ada di dalam gerbong itu. Ketika kereta iblis laut dibuka, siapapun yang melihatnya biasanya mati tak lama kemudian. Paus putih itu melayang agak jauh dari medan perang. Mereka bersembunyi di tengah awan, dan Fang Qingyu terlihat sangat bersemangat. Dia memfilmkan pertarungan antara Extreme King dan Cloud Beast dengan seksama, mengalirkan video ke ayah tirinya dari Tousan Treasure.
Fang Qingyu sangat berhati-hati saat merekam kereta iblis laut dalam video. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk memfilmkan itu. Dia menginginkan kesempatan untuk merekam makhluk di dalam si Demon Car. Dia menginginkan akun tangan pertama dari pertarungan ini. Informasi itu mungkin adalah hal paling berharga yang pernah dimilikinya. Tentu saja, bukan hanya informasi yang akan menghasilkan harga tinggi. Video itu sendiri akan sangat berharga. Ayah tiri Fang Qingyu sudah mulai mengerjakannya. Pousan Treasures adalah organisasi terbaik di alam semesta dalam hal menghasilkan uang, dan video seperti itu akan menjadi mesin penghasil uang. Video akan membutuhkan beberapa pengeditan sebelum dirilis. Hansen sangat mengagumi ketajaman bisnis Pousan Treasure. Ditambah, dengan Fang Qingyu tetap berhubungan terus-menerus dengan ayah tirinya, Pousan Treasure dapat memberi mereka informasi tentang makhluk apapun yang mereka temui di sistem Tianxia. Hansen dapat menghindari banyak potensi bahaya dan jebakan, dan mereka tidak perlu melawan makhluk yang mungkin terlalu berlebihan bagi mereka. Mereka bahkan bisa memutar di sekitar area dengan korban tewas yang sangat tinggi. Sudah keluar, Fang Qingyu berteriak dengan sangat bersemangat. Hansen melihat kembali ke medan pertempuran. Naga awan meringis menjauh dari pintu kereta yang terbuka, dan setelah beberapa detik yang lama, sesuatu melangkah melalui pintu yang terbuka. Semua mata tertuju pada monster yang baru muncul itu. Hansen belum pernah melihat makhluk hidup seperti itu sebelumnya. Tubuhnya seperti awan hitam, dengan bentuk iblis hitam berdiri di suatu tempat di tengah. Mustahil untuk melihat dengan tepat seperti apa makhluk itu, tetapi ia memiliki bentuk humanoid gelap. Tetapi makhluk itu tampaknya memiliki ekor bayangan, dan rambutnya seperti api. Sepasang mata bisa dilihat melalui awan gelap, menyala dengan api merah dan ungu. Hanya matanya yang mengganggu yang bisa terlihat dengan jelas, karena segala sesuatu tentang bentuknya kabur dan tidak jelas. Baoqin berdiri di atas kastil, menyaksikan makhluk menakutkan muncul dari kereta batu. Roh iblis, kami dari Extreme King tidak pernah menyinggung perasaanmu. Kami mengejar orang lain di sepanjang jalan ini. Petik 2. Tapi makhluk menakutkan itu tidak menjawab. Matanya bersinar jahat, dan itu melontarkan pukulan ke arah Baoqin. Ledakan. Hansen dan yang lainnya tidak melihat pukulan itu mendarat, tetapi mereka bisa melihat kumbang hitam besar itu meledak di bawah kekuatan gelombang kejut. Darah turun di mana-mana, mewarnai awan biru merah di sekitarnya. Beberapa ksatria Extreme King tidak berhasil menghindar dari kumbang hitam, sehingga serangan itu menghancurkan tubuh ksatria raja mereka. Mereka hancur, menjadi bagian dari kabut merah itu. Baoqin tergantung di udara, dan roh iblis hantu berteleportasi langsung di depannya. Sudah dimulai. Mata Hansen berbinar dengan antisipasi. Akan ada pertarungan dewa. Jika kedua petarung itu mengalami luka parah, dia bisa memanfaatkan situasi dan mengklaim mereka berdua. 2450 Blood Eye Evil God Beast Soul. Hansen menyaksikan pertempuran dengan harapan menemukan kesempatan untuk mencetak beberapa pembunuhan mudah, tetapi sesuatu segera terjadi yang membuatnya memikirkan kembali rencananya. Musik mengalir ke telinga Hansen. Setelah mendengar nada pertama, pikiran Hansen sepertinya berdengung, seperti getaran yang akan tertinggal jika seseorang memukul kepalanya dengan palu. Hansen hanya menemukan sensasi menjadi sedikit tidak nyaman, tetapi bajak laut kelas Duke mulai jatuh, batuk darah saat mereka meringkuk dalam posisi janin. Mereka mencakar telinga mereka, berteriak kesakitan. Mereka mengeluarkan darah dari ketujuh lubang mereka. Oh tidak, seorang raja ekstrim yang didewakan telah menggunakan serangan sonik. Paus putih itu tangguh, tapi lemah terhadap serangan sonik. Kita harus pergi. Hansen membalikkan paus putih itu dan mengemudikannya jauh. Paus putih itu hanyalah sebuah teknologi, jadi tidak bisa beradaptasi dengan semua yang dilemparkan padanya. Fang Qingyu adalah orang terlemah di kapal, jadi dia melakukannya jauh lebih buruk daripada yang lainnya. Untungnya, Hansen merilis area King yang meredam sebagian besar efek akustik. Jika dia tidak melakukan itu, kekuatan sonik akan mencairkan otak Fang Qingyu. Paus putih melakukan perjalanan melalui awan dengan kecepatan penuh. Setelah puluhan ribu mil, keefektifan kekuatan sonik mulai mereda. Tapi kru Hansen masih menderita akibat gelombang kejut yang menakutkan dari pertempuran itu. Setelah apa yang baru saja terjadi, Hansen tidak lagi tertarik untuk mencoba membunuh para pejuang begitu mereka terluka. Dia hanya ingin meninggalkan daerah itu, dan itu saja. Jangan pergi. Jika kamu pergi sekarang, kami tidak akan memfilmkan perkelahian tersebut. Dan jika kita tidak memfilmkan pertarungan tersebut, semua yang kita investasikan akan sia-sia. Aku harus kembali dan terus merekam. Fang Qingyu berteriak pada Hansen, segera setelah dia merasa lebih baik. Kamu lebih gila dariku. Kamu bersedia mati demi uang. Hansen memandang Fang Qingyu dengan sangat terkejut. Pria ini benar-benar peduli tentang uang di atas segalanya. Pousan Treasures Alliance tidak dapat berinvestasi dalam usaha yang merugi. Aku harus kembali, kata Fang Qingyu dengan susah payah. Melihat Fang Qingyu tidak bercanda, Gu Qingcheng berkata, tidak masalah berapa banyak uang yang kamu hasilkan jika kamu mati, bukan? Fang Qingyu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang aku. Tim aku banyak berinvestasi untuk ini. Jika kamu tidak mengikuti rencana yang kami buat, aku tidak akan menjadi satu-satunya yang dikacaukan, seluruh tim aku akan melakukannya. Mereka menginvestasikan semua uang mereka untuk ini.
Itu berarti mereka semua akan bangkrut, dan itu bisa mengakibatkan mereka semua bunuh diri. Petik 2. Beri aku kode Rubik's Wanjimu, dan aku akan memfilmkannya untukmu, kata Hansen setelah beberapa saat. Hansen juga tidak ingin pergi begitu tiba-tiba, tapi Bauer, Ning Yue, dan Gu Qingcheng semuanya ada di kapal. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Jika dia kembali ke sana sendirian, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Aku tidak tahu apakah Fang Qingyu terkejut. Itu akan baik-baik saja. Hansen mengambil Wanji Rubik's Cube dari tangan Fang Qingyu. Kemudian, dia berbicara dengan Bauer. Bauer, bawa mereka lebih jauh. Aku akan menyusul. Petik 2. Setelah itu, dia mengambil Wanji Rubik's Cube dan keluar dari Paus Putih. Dia langsung kembali ke medan perang. Dengan Bauer membimbing mereka pergi dan burung merah kecil yang melindungi mereka, mereka seharusnya bisa bertahan dari perjumpaan bahkan dengan xenogenik yang didewakan. Hansen tidak terlalu khawatir tentang keselamatan mereka. Dan sehubungan dengan Hansen sendiri, dia tahu dia akan bisa bertahan. Jika tidak, dia tidak akan kembali sendirian. Awan bergemuruh. Musiknya terdengar menakutkan dan jahat. Di bawah kekuatan-kekuatan sonik, awan biru besar bergolak dan berguling seperti gelombang laut. Banyak xenogenik dan binatang awan, yang biasanya tinggal di dalam awan seperti itu, semuanya berebut pergi saat mereka mati-matian untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi beberapa binatang awan yang lebih kecil dan xenogenik tidak memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Mereka terbunuh oleh suara sonik. Mereka mati sebelum bisa meninggalkan awan, dan mayat mereka terlempar bersama awan bergulung seperti kapar yang terperangkap oleh air pasang. Hansen menggunakan area Dongsuan dan Jadeskin miliknya. Dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk melawan kekuatan sonik itu. Tapi meski begitu, dia hampir tidak bisa menahan sayap saat dia mendekati medan perang. Dia merasa kepalanya akan robek oleh satu-satunya nada piano itu. Hati Hansen melonjak di dadanya, dan dia memanggil jiwa binatang buas. Itu adalah jiwa binatang berbentuk bola mata dengan pupil merah. Itu adalah jiwa binatang dewa jahat mata darah kelas dewa yang berhasil diambil Hansen dari kota Dugat. Tubuh Blood Evil God adalah bola mata yang berhasil dibunuh oleh Hansen saat mencoba melarikan diri. Patung 1000 tangan dan 1000 mata hanya memiliki semacam inang atau cangkang yang dihuni makhluk itu. Mutan kelas dewa jiwa binatang darah mata dewa jahat, tipe mata. Jiwa binatang itu terbang ke mata kiri Hansen. Tumbuh sangat tipis dan membentuk dirinya sendiri menjadi setengah bola, lalu pas dengan bola mata kiri Hansen seperti lensa kontak. Mata kiri Hansen terselubung merah. Seluruh bola matanya berkilau merah, dan cahaya berdarah tampak berputar di dalam bola itu. Kekuatan kupu-kupu mata ungu terletak pada kemampuannya untuk menganalisis dan memutar ulang sejarah suatu objek. Kekuatan jiwa binatang dewa jahat mata darah berbeda. Saat warna berdarah semakin dalam di mata kiri Hansen, cahaya merah pupilnya tampak berputar dengan gelisah. Tiba-tiba, lampu merah keluar dari mata Hansen. Cahaya darah membungkus seluruh tubuh Hansen, mengubahnya menjadi bayangan berdarah. Wajahnya tidak lagi terlihat, dan dia tampak lebih seperti ketidakhadiran yang meresahkan daripada yang nyata. Tapi seluruh tubuhnya, atau apa yang bisa dilihat darinya, berwarna merah darah. Ketika Hansen menjadi bayangan darah ini, semua yang ada di penglihatannya berubah. Hansen melihat naga awan raksasa terbang jauh. Dia bisa melihat mata makhluk itu, dan dia melihat dirinya terpantul di mata itu. Detik berikutnya, hati Hansen melonjak. Dia melompat ke mata itu. Hansen menemukan dirinya bersembunyi di suatu tempat dalam penglihatan makhluk itu, seolah-olah dia telah menyelinap di balik permukaan reflektif mata naga awan. Hansen akan aman dan tidak terlihat di dalam ruang itu kecuali permukaan reflektif mata rusak. Itulah satu-satunya cara seseorang bisa menyakitinya sekarang. Hansen bersembunyi di dalam mata naga awan raksasa itu, dan dia berbalik, menyadari bahwa dia juga bisa melihat apa yang dilihat naga itu. Saat mata naga awan raksasa ini bertemu dengan mata naga lain, Hansen bergerak. Dia melakukan perjalanan ke mata naga kedua. Gerakan ini mirip dengan melompat dari cermin ke cermin. Dia tidak memiliki kemampuan teleportasi, tetapi dia tidak bisa diserang. Dan lebih jauh lagi, tidak ada yang bisa melihat tubuhnya. Itu seperti Hansen bisa melihat ke cermin, lalu bertukar tempat dengan bayangannya sendiri. Seluruh tubuh Hansen bisa berteleportasi ke mata siapapun yang dia lihat, daripada hanya mengasumsikan visi mereka, dia sebenarnya secara fisik mengangkut dirinya sendiri. Tapi ketika Hansen pindah ke mata makhluk lain, pupil makhluk itu akan berubah menjadi merah darah. Itu adalah indikator yang jelas dari kehadirannya, dan akan mudah bagi orang lain untuk mengetahui keberadaannya. Setelah melakukan beberapa lompatan lagi, mata naga awan raksasa menoleh untuk menatap mata Baoqin. Hansen segera berteleportasi ke mata Raja Ekstrim yang didewakan. Visi Hansen menjadi visi Baoqin. Berada di mata pria itu memungkinkan Hansen melihat apa yang dilihatnya. Aku melompat langsung ke mata elit yang didewakan. Hansen sangat gembira. Bahkan elit yang didewakan tidak bisa menghentikan kekuatan jiwa monster mata darah dewa jahat. Ini cukup mengejutkannya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.